Aku sedang cek kandungan di rumah sakit milik keluargaku. Namun tak disangka justru bertemu dengan ibu mertua dan suami yang sedang mengantar pelakor berobat. Ternyata perempuan itu adalah mantan pacar suamiku. Detik itu juga aku ajukan cerai dan mengusir mereka dari rumah mewahku. Hidup mereka berakhir menderita. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit Jakarta pagi itu membentangkan kanvas biru yang sempurna, seolah turut merayakan kebahagiaan yang membuncah di hati Alina Maheswari. Di usianya yang ke-26, hidupnya terasa seperti sebuah dongeng yang menjadi kenyataan. Terlahir sebagai putri tunggal dari keluarga Maheswari, pemilik jaringan rumah sakit swasta terbesar di negeri ini, ia tak pernah mengenal arti kekurangan. Namun, bukan harta yang menjadi puncak kebahagiaannya, melainkan kehidupan yang tengah bersemi di dalam rahimnya. Kandungan yang memasuki usia 4 bulan itu adalah hadiah terindah dari pernikahannya dengan Bagas Prasetyo, pria yang ia cintai dengan segenap jiwa. Alina memandang pantulan dirinya di cermin besar di sudut kamar mereka. Gaun ibu hamil berwarna pastel membalut tubuhnya dengan lembut, menonjolkan perutnya yang mulai membuncit. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya saat ia mengelus perut itu dengan penuh kasih sayang. "Selamat pagi, jagoan mama," bisiknya lembut. "Hari ini kita akan bertemu Dokter Amanda lagi. Kamu harus baik-baik ya di dalam sana." Pintu kamar mandi terbuka, dan sosok Bagas muncul dengan rambut yang masih sedikit basah, menebarkan aroma sabun yang menenangkan. Pria itu tersenyum hangat, senyum yang selalu berhasil meluluhkan hati Alina sejak pertama kali mereka bertemu di sebuah acara amal 3 tahun lalu. "Pagi, sayang. Bicara dengan anak kita lagi." Bagas mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Alina dari belakang dan ikut mengelus perut istrinya. Dia pasti senang mendengar suara ibunya yang merdu ini. Alina menyandarkan kepalanya di dada bidang Bagas, merasakan kenyamanan dan keamanan yang selalu pria itu berikan. "Tentu saja. Aku hanya memberitahunya jadwal kita hari ini. Kau jadi menemaniku, kan, Mas?" Bagas mengecup puncak kepala Alina. "Pasti, sayang. Apapun untuk ratu dan pangeran di istana ini. Jadwal jam 10, kan? Aku sudah mengosongkan jadwalku sampai siang nanti." Hati Alina menghangat. Bagas adalah definisi suami sempurna. Perhatian, penuh kasih, dan selalu memprioritaskannya. Meskipun berasal dari keluarga yang jauh lebih sederhana dibandingkan keluarga Maheswari, Bagas tidak pernah menunjukkan rasa minder. Justru, ia bekerja keras di salah satu perusahaan properti hingga berhasil menduduki posisi manajer, seolah ingin membuktikan bahwa ia pantas bersanding dengan Alina bukan karena harta. "Oh ya, Mas, tadi malam ibu telepon," kata Alina sambil berbalik menghadap suaminya, menanyakan kabarku dan calon cucunya. Bagas tersenyum, namun ada kilat aneh yang sekilas melintas di matanya sebelum kembali seperti biasa. "Ibu memang begitu. Sejak kau hamil, kau sudah seperti putri kandungnya sendiri. Beliau pasti tidak sabar ingin menimang cucu pertamanya. Ibu mertua terbaik di dunia," puji Alina tulus. Ibu Ratih, Ibu Bagas, memang selalu bersikap manis padanya. Sejak awal pernikahan, ia selalu disambut dengan tangan terbuka, diperlakukan layaknya anak sendiri. Ia sering membawakan makanan kesukaan Alina, atau sekadar menelepon untuk memastikan menantunya tidak kelelahan. Alina merasa ia adalah wanita paling beruntung di dunia. Suami yang mencintainya, ibu mertua yang menyayanginya, dan calon buah hati yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. Hidupnya adalah sebuah harmoni yang indah, tersusun dari kepingan-kepingan kebahagiaan yang berkilauan. Namun, ia tidak menyadari, harmoni itu begitu rapuh. Ia tengah menari di atas lantai kaca yang bening, menikmati indahnya pemandangan di bawah, tanpa tahu bahwa retakan pertama sudah mulai menjalar, siap menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Setelah sarapan bersama, Bagas pamit terlebih dahulu. "Sayang, aku harus mampir ke kantor sebentar. Ada dokumen penting yang harus kutandatangani."
Nanti aku langsung menyusul ke rumah sakit. Ya, aku janji tidak akan terlambat, ucapnya sambil mengecup kening Alina. Hati-hati di jalan, Mas, jawab Alina sambil mengantar suaminya sampai ke depan pintu utama rumah mewah mereka. Rumah yang merupakan hadiah pernikahan dari orang tua Alina. Sepeninggal Bagas, Alina menghabiskan waktu dengan membaca buku tentang perawatan bayi di taman belakang rumahnya yang asri. Pikirannya melayang pada masa depan yang cerah. Ia sudah membayangkan bagaimana rumah besar ini akan diramaikan oleh suara tawa anak mereka. Bagaimana ia dan Bagas akan menjadi orang tua yang baik. Semua terasa begitu sempurna, begitu nyata. Pukul 9:30, sopir pribadinya sudah siap mengantarnya ke Rumah Sakit Pusat Maheswari, rumah sakit utama milik keluarganya. Tempat itu bukan sekadar fasilitas kesehatan baginya, melainkan rumah kedua. Semua staf, dari petugas keamanan hingga dokter spesialis, mengenalnya dengan baik. Dalam perjalanan, ia mengirim pesan singkat kepada Bagas. Aku sudah jalan ke rumah sakit, Mas. Kutunggu di lobi. Ya. Sebuah balasan masuk dengan cepat. Siap, sayang. Sebentar lagi aku menyusul. Love you. Alina tersenyum membaca pesan itu. Ia menyimpan ponselnya dan memandang keluar jendela mobil. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta seolah menjadi saksi bisu dari kebahagiaan yang ia rasakan. Sedikit pun tak terlintas dalam benaknya bahwa di salah satu sudut kota yang sibuk ini, takdir tengah menyiapkan sebuah babak baru yang penuh dengan air mata dan pengkhianatan. Ia melangkah menuju rumah sakit yang megah itu dengan hati yang ringan, siap mendengar detak jantung buah hatinya, tanpa tahu bahwa ia justru akan mendengar detak kehancuran rumah tangganya sendiri. Lobi Rumah Sakit Pusat Maheswari menyambut Alina dengan kehangatan yang familiar. Udara sejuk dari pendingin ruangan yang terawat baik, aroma antiseptik yang anehnya terasa menenangkan, dan sapaan ramah dari setiap staf yang berpapasan dengannya. Selamat pagi, Bu Alina. Senang melihat Ibu sehat, sapa seorang perawat senior yang sudah bekerja untuk keluarganya selama puluhan tahun. Pagi, Suster Rina. Terima kasih, jawab Alina dengan senyum tulus. Ia merasa seperti seorang putri yang pulang ke istananya. Di sini, ia aman. Di sini, ia dihargai. Ia duduk di salah satu sofa empuk di dekat jendela besar, memandang taman kecil di tengah gedung. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 10:05. Bagas sedikit terlambat. Mungkin jalanan macet, pikirnya positif. Ia mencoba menelepon suaminya, namun panggilannya tidak diangkat, langsung dialihkan ke pesan suara. Sedikit kerutan muncul di dahinya, namun ia segera menepisnya. Bagas pasti sedang menyetir dan tidak ingin membahayakan diri. 15 menit berlalu. Janjinya dengan dokter Amanda adalah pukul 10:30. Tak ingin membuat dokternya menunggu, Alina memutuskan untuk naik lebih dulu ke lantai 3, tempat klinik kebidanan berada. Nanti Mas Bagas pasti langsung menyusul ke ruangan dokter, gumamnya pada diri sendiri. Lift membawanya ke lantai 3 dalam keheningan. Koridor yang akan ia lewati untuk mencapai sayap kebidanan mengharuskannya melewati persimpangan yang menuju ke poliklinik penyakit dalam dan farmasi. Langkahnya ringan, hatinya dipenuhi antisipasi untuk melihat gambar janinnya di layar USG. Namun, saat ia tiba di persimpangan koridor, langkahnya terhenti seketika. Waktu seolah berhenti berputar. Di ujung koridor yang menuju poliklinik penyakit dalam, sekitar 20 meter darinya, berdiri 3 sosok yang begitu ia kenal. Jantungnya berdebar kencang saat matanya mengunci sosok suaminya, Bagas. Pria itu tidak sedang terburu-buru menyusulnya. Sebaliknya, ia berdiri dengan postur protektif, salah satu tangannya memegang lengan seorang wanita dengan begitu erat dan penuh perhatian. Di samping Bagas, berdiri Ibu Ratih, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu tidak sedang tersenyum manis seperti biasanya. Wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam, dan tangannya dengan lembut mengusap punggung wanita yang sama, seolah memberikan kekuatan. Dan wanita itu, wanita yang menjadi pusat perhatian suami dan ibu mertuanya. Ia tampak pucat dan lemah, bersandar pada Bagas seolah tak punya kekuatan untuk berdiri sendiri. Wajahnya familiar. Alina mengerjapkan matanya, berusaha menggali ingatannya yang terasa kabur. Lalu, sebuah kepingan memori muncul. Foto lama di dompet Bagas saat mereka awal berpacaran dulu.
Foto seorang wanita yang Bagas akui sebagai Diana, mantan kekasihnya di masa kuliah, yang hubungannya kandas jauh sebelum Bagas mengenalnya. Itu hanya masa lalu, sayang. Tidak ada artinya sama sekali. Begitu kata Bagas saat itu sambil membuang foto tersebut di depan Alina. Dunia Alina seakan berguncang. Otaknya berusaha keras mencari penjelasan logis. Mungkin Diana sakit parah. Mungkin Bagas dan ibunya hanya kebetulan bertemu dan menolongnya. Ya, pasti begitu. Suaminya adalah pria baik. Ibu mertuanya adalah wanita berhati malaikat. Tidak mungkin ada hal lain. Alina hendak melangkah maju, memanggil nama suaminya untuk mengakhiri kesalahpahaman ini. Namun, sebuah kalimat yang ia dengar dari Ibu Ratih, meskipun lirih, terdengar begitu jelas di koridor yang sepi itu dan menghantamnya seperti palu godam. Sabar ya, sayang. Kamu harus kuat. Demi calon anakmu juga, bisik Ibu Ratih pada Diana, dengan nada suara penuh kasih sayang yang biasanya hanya ditujukan untuk Alina. Demi calon anakmu? 3 kata itu berdengung di telinga Alina, menenggelamkan semua suara lainnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa seperti jeli, tak mampu lagi menopang berat badannya. Ia berpegangan pada dinding koridor yang dingin, matanya nanar menatap pemandangan di depannya. Bagas, suaminya yang sempurna. Ibu Ratih, ibu mertuanya yang ia puja. Keduanya kini berdiri di sana, merawat wanita lain. Mantan kekasih suaminya, yang juga tengah mengandung seorang anak. Semua potongan puzzle yang janggal selama beberapa bulan terakhir tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Rapat mendadak Bagas yang semakin sering. Telepon-telepon, dari teman lama, yang ia terima diam-diam. Sikap Ibu Ratih yang kadang terasa terlalu manis, seolah menutupi sesuatu. Pagi yang sempurna itu pecah berkeping-keping. Harmoni indah dalam hidupnya ternyata hanyalah ilusi. Lantai kaca tempatnya menari kini telah retak, dan ia terperosok ke dalam jurang pengkhianatan yang paling dalam dan paling gelap. Mereka bertiga belum menyadari kehadirannya. Mereka masih sibuk dengan dunia mereka sendiri. Dan Alina, untuk pertama kalinya, melihat mereka dengan jelas. Seorang suami pengkhianat, seorang ibu mertua munafik, dan seorang wanita perusak rumah tangga. Tangannya secara refleks bergerak, memeluk perutnya sendiri. Melindungi satu-satunya harta yang masih nyata, yang kini terasa begitu rapuh di tengah badai yang baru saja menghantam hidupnya tanpa ampun. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Alina hanya bisa berdiri mematung. Suara-suara di sekitarnya meredup menjadi dengungan tak berarti. Yang ia dengar hanyalah gemuruh darah di telinganya dan detak jantungnya yang berpacu liar. Pemandangan di ujung koridor itu, suaminya, ibu mertuanya, dan wanita lain yang mengandung anak suaminya, terpatri di retinanya, membakar jiwanya hingga menjadi abu. Rasa sakit yang pertama kali menghantamnya begitu menusuk, begitu hebat, hingga ia merasa sulit bernapas. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga nyaris berhenti berdetak. Ini adalah Bagas, pria yang setiap pagi membisikkan kata cinta di telinganya. Ini adalah Ibu Ratih, wanita yang ia anggap sebagai ibu keduanya. Mereka, pilar kebahagiaannya, kini berdiri sebagai arsitek kehancurannya. Namun, di tengah puing-puing hatinya yang hancur, sesuatu yang lain mulai bangkit. Rasa sakit itu perlahan bermetamorfosis menjadi amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang dingin dan membekukan. Ini adalah amarah seorang Maheswari. Darah ayahnya, seorang pebisnis ulung yang tak pernah gentar menghadapi pengkhianatan, kini mengalir deras di pembuluh darahnya. Dan mereka berani melakukan ini di sini? Di rumah sakit milik keluarganya? Di tempat di mana nama Maheswari terukir di setiap dindingnya? Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan. Ini adalah sebuah penghinaan. Alina menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin mengisi paru-parunya dan menjernihkan pikirannya yang kalut. Ia melepaskan pegangannya dari dinding. Tangannya yang gemetar kini terkepal erat di sisinya. Ia mengangkat dagunya. Tatapan matanya yang tadi nanar kini berubah setajam es. Ia tidak akan menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Dengan langkah yang mantap dan disengaja, ia mulai berjalan mendekati mereka.
Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer koridor terdengar, seperti ketukan genderang perang di keheningan yang canggung. Ketiganya, yang masih sibuk dalam drama mereka, akhirnya menyadari ada yang mendekat. Bagas adalah yang pertama kali mengangkat kepala. Matanya melebar karena terkejut saat melihat Alina. Wajahnya seketika pucat pasi, seperti seseorang yang tertangkap basah melakukan kejahatan paling keji. Alina? Sayang? Kamu sedang apa di sini? Tanyanya dengan suara tergagap. Ia secara refleks melepaskan pegangannya pada lengan Diana, seolah berusaha menghilangkan barang bukti. Ibu Ratih dan Diana ikut menoleh. Wajah cemas Ibu Ratih langsung berubah menjadi topeng kepanikan. Sementara Diana tampak ketakutan dan secara naluriah bersembunyi di belakang tubuh Bagas. Alina berhenti sekitar 2 meter di depan mereka. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi. Matanya menatap lurus ke arah Bagas, mengabaikan 2 wanita lainnya. Aku sedang apa di sini? Suara Alina terdengar tenang, namun begitu dingin hingga bisa membekukan udara di sekitar mereka. Ini rumah sakit keluargaku, Mas Bagas. Seharusnya aku yang bertanya, sedang apa kau di sini? Dengan ibu dan dengan dia. Sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Bagas melangkah maju. Tangannya terulur seolah ingin meraih Alina. Jangan sentuh aku, bentak Alina. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan penekanan yang tajam, membuat langkah Bagas terhenti seketika. Jelaskan? Apa yang mau kau jelaskan? Aku baru saja mendengar ibu mertuaku yang tercinta menyuruh wanita ini untuk kuat demi calon anaknya. Alina mengalihkan tatapan menusuknya ke arah Ibu Ratih, yang kini tampak salah tingkah. Benar, kan? Bu? Atau pendengaranku yang salah? Ibu Ratih berusaha menguasai diri. Ia mencoba memasang wajah bijaksananya, topeng yang selalu ia gunakan untuk memanipulasi semua orang. Alina, jangan terbawa emosi. Kamu sedang hamil. Tidak baik untuk bayi kamu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Kami di sini hanya apa, Bu? Potong Alina. Suaranya kini sedikit bergetar karena amarah yang ditahan. Hanya mengantar selingkuhan putra kesayangan ibu untuk periksa kandungan? Kandungan yang mungkin usianya tidak jauh berbeda dengan kandunganku. Seorang perawat yang lewat memperlambat langkahnya, melirik penasaran ke arah drama yang terjadi. Kehadiran orang lain membuat Bagas dan Ibu Ratih semakin panik. Sayang, tolong, jangan buat keributan di sini, bisik Bagas, wajahnya memohon. Keributan. Alina tertawa sinis, tawa yang terdengar lebih seperti rintihan kepedihan. Kaulah yang membawa keributan ini dalam hidupku, Bagas. Kaulah yang menghancurkan semuanya. Ia menatap Bagas, lalu Diana yang bersembunyi, kemudian Ibu Ratih yang masih berusaha mencari kata-kata untuk memutarbalikkan fakta. Di mata mereka, ia melihat kebohongan, rasa bersalah, dan keegoisan. Tidak ada lagi cinta dan kehangatan yang dulu ia lihat. Semuanya palsu. Saat itu juga, sebuah keputusan yang jernih dan tak tergoyahkan terbentuk di benaknya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Dengarkan aku baik-baik, kalian bertiga, ucap Alina. Suaranya kembali tenang. Namun kali ini ada nada finalitas yang mengerikan di dalamnya. Ia menatap lurus ke mata Bagas. Mulai detik ini, antara aku dan kamu, semuanya selesai. Aku mau kita cerai. Bagas terkesiap. Alina, jangan bilang begitu. Aku mencintaimu. Cintamu itu sampah, desis Alina. Sekarang, bawa wanita ini dan ibumu pergi dari hadapanku. Pergi dari rumah sakit ini. Ia kemudian menambahkan kalimat terakhir yang menjadi paku di peti mati pernikahan mereka. Dan saat aku pulang nanti, aku tidak mau melihat satupun barang milik kalian di rumahku. Rumah itu milikku, dan kalian tidak lagi diterima di sana. Mengerti? Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi, Alina berbalik. Dengan punggung yang tegak lurus dan langkah yang mantap, ia berjalan meninggalkan mereka yang masih mematung karena syok. Ia berjalan menuju klinik kebidanan, menuju janjinya dengan Dokter Amanda. Air mata akhirnya mengalir di pipinya, namun ia tidak terisak.
Setiap tetesnya adalah simbol dari akhir sebuah dongeng dan awal dari kekuatan barunya. Ia harus kuat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jagoan kecil yang ada di dalam rahimnya. Perang baru saja dimulai, dan ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Alina tidak tahu bagaimana kakinya berhasil membawanya menyusuri sisa koridor menuju ruang praktik Dokter Amanda. Pikirannya kosong, namun tubuhnya bergerak berdasarkan ingatan dan kebiasaan. Di depan pintu berwarna putih gading itu, ia berhenti sejenak. Ia menyandarkan dahinya yang terasa panas ke permukaan pintu yang dingin, memejamkan mata dan berusaha mengatur napasnya yang memburu. Ia bisa merasakan jejak air mata yang sudah mengering di pipinya. Dengan punggung tangannya, ia menyekanya dengan kasar. Ia tidak boleh terlihat hancur. Dokter Amanda bukan hanya dokter kandungannya, tapi juga teman lama ibunya. Ia tidak ingin berita ini menyebar sebelum ia sendiri yang mengendalikannya. Lebih dari itu, ia harus kuat untuk pemeriksaan ini. Untuk anaknya. Setelah merasa sedikit lebih tenang, ia membuka pintu. Ruangan yang nyaman dan aromaterapi yang lembut menyambutnya. Dokter Amanda, seorang wanita parubaya yang selalu terlihat tenang dan keibuan, tersenyum hangat dari balik mejanya. Alina, akhirnya datang juga. Saya kira kamu terjebak macet, sapanya ramah. Loh, mana Bagas? Biasanya dia yang paling semangat. Pertanyaan itu seperti sebuah jarum kecil yang menusuk luka Alina yang masih baru. Namun, ia berhasil memasang senyum tipis. Mas Bagas ada urusan mendadak, Dok. Jadi hari ini saya sendiri. Dokter Amanda menatapnya dengan saksama. Matanya yang tajam seolah bisa melihat keresahan di balik senyum Alina. Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo, kita langsung periksa saja jagoan kecil di dalam. Biar nanti papanya kita kirimkan fotonya. Alina mengangguk dan mengikuti arahan sang dokter untuk berbaring di ranjang periksa. Saat gel dingin dioleskan ke perutnya dan probe USG mulai bergerak di atasnya, seluruh amarah dan kesedihan yang ia rasakan seolah membeku. Seluruh fokusnya kini tertuju pada layar monitor di sampingnya. Dan di sanalah ia. Sosok mungil yang bergerak-gerak kecil di dalam kantung ketuban. Sebuah kehidupan yang begitu nyata, yang bergantung sepenuhnya padanya. Lihat, Alina. Dia aktif sekali hari ini. Suara Dokter Amanda terdengar ceria. Semua organnya berkembang dengan baik, ukurannya juga sesuai dengan usianya. Kemudian, sebuah suara memenuhi ruangan. Suara yang paling indah di dunia bagi Alina. Duk-duk, duk-duk. Duk-duk, cepat, kuat, dan stabil. Itu adalah detak jantung anaknya. Pada saat itu, semua keraguan dan ketakutan yang sempat menyelimuti Alina sirna. Detak jantung itu adalah sebuah jangkar yang menahannya di tengah badai. Itu adalah penegasan bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki alasan paling kuat di dunia untuk bangkit, untuk berjuang, dan untuk menang. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan dan kekuatan. Dia sehat. Dok? Bisik Alina, suaranya serak. Sangat sehat, jawab Dokter Amanda sambil tersenyum. Tapi ibunya yang harus lebih menjaga diri. Kamu terlihat sedikit pucat dan tegang. Ingat, Alina, stres adalah musuh terbesar bagi ibu hamil. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi, coba untuk tetap tenang demi dia. Ya. Nasihat itu menancap lurus di hati Alina. Benar. Ia tidak boleh membiarkan pengkhianatan Bagas meracuni kebahagiaannya memiliki anak ini. Anaknya pantas mendapatkan yang terbaik. Dan itu dimulai dari seorang ibu yang kuat dan bahagia. Setelah pemeriksaan selesai, Alina merasa seperti terlahir kembali. Ia bukan lagi wanita yang hancur karena diselingkuhi. Ia adalah seorang ibu yang akan melindungi anaknya dengan segala cara. Saat berjalan keluar dari rumah sakit, ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan pulang ke rumah untuk berdebat atau menangis. Ia akan bertindak cepat dan tegas. Di dalam mobilnya yang melaju membelah jalanan Jakarta, ia mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk menelepon orang tuanya dan membuat mereka khawatir. Belum saatnya. Ia menekan nomor asisten pribadi kepercayaan ayahnya, seorang pria parubaya bernama Pak Danu,
yang terkenal efisien dan bisa diandalkan dalam situasi apapun. Selamat siang, Pak Danu. Ini Alina. Siang, Non Alina. Ada yang bisa saya bantu? Jawab suara tenang dari seberang. Pak Danu, saya butuh bantuan Bapak untuk 2 hal, dan ini sangat mendesak serta rahasia. Ucap Alina, suaranya datar dan penuh otoritas. Baik, Non. Saya siap. Pertama, tolong hubungi pengacara keluarga terbaik kita. Katakan padanya untuk menyiapkan gugatan cerai atas nama saya, Alina Maheswari, terhadap Bagas Prasetyo. Alasan, perselingkuhan. Saya mau prosesnya secepat mungkin. Terdengar jeda singkat di seberang, pertanda keterkejutan, namun Pak Danu menjawab dengan profesional. Baik, Non. Akan segera saya laksanakan. Kedua, lanjut Alina, saya ingin Bapak mengirim tim keamanan ke rumah saya sekarang juga. Ganti semua kunci dan kode akses gerbang serta pintu. Saya mau saat saya tiba di sana, hanya saya yang bisa masuk. Pastikan juga semua barang milik Bagas Prasetyo dan ibunya, Ratih, sudah dikemasi dan diletakkan di garasi. Mereka tidak boleh lagi menginjakan kaki di dalam rumah saya. Siap, Non Alina. Tim sedang meluncur ke sana. Perkiraan semua selesai dalam 1 jam. Terima kasih, Pak Danu, kata Alina sebelum menutup telepon. Ia menyandarkan punggungnya di kursi mobil. Hatinya terasa lega. Roda telah berputar. Ia sudah mengambil langkah pertamanya. Bagas dan ibunya mungkin mengira ia akan pulang sambil menangis dan memohon penjelasan. Mereka salah besar. Mereka akan pulang dan menemukan pintu surga mereka telah terkunci rapat, dan malaikat penjaganya kini telah berubah menjadi algojo yang siap menuntut balas. 1 jam setelah panggilan teleponnya kepada Pak Danu, mobil yang ditumpangi Alina akhirnya tiba kembali di depan gerbang rumahnya. Suasananya sudah jauh berbeda. 2 orang petugas keamanan tambahan yang tidak ia kenali berdiri tegap di pos jaga. Saat mobilnya mendekat, gerbang kokoh itu bergeser terbuka dengan mulus, seolah menyambut sang ratu kembali ke singgasananya. Alina melangkah keluar dari mobil dan disambut oleh Pak Tirtayasa, kepala keamanan. Selamat sore, Bu Alina. Semua sudah kami amankan sesuai instruksi, lapornya dengan nada hormat. Kunci dan kode akses yang baru sudah diatur. Hanya Ibu yang bisa memberikan otorisasi. Terima kasih, Pak Tirta. Apa mereka tadi datang? Tanya Alina, suaranya terdengar tenang. Benar, Bu. Sekitar 30 menit yang lalu. Sesuai prosedur, kami telah menolak akses masuk mereka dan menyerahkan barang-barang yang sudah disiapkan, jelasnya. Mereka sudah pergi dari area kompleks. Alina mengangguk pelan. Ada sedikit rasa nyeri di hatinya membayangkan ekspresi Bagas, namun ia segera menepisnya. Ini adalah konsekuensi yang harus diterima pria itu atas perbuatannya. Ia berjalan melewati pintu utama yang menjulang tinggi dan melangkah masuk. Hawa rumah terasa berbeda. Dingin dan sunyi. Biasanya, akan ada Bagas yang menyambutnya dengan pelukan hangat, atau aroma masakan Ibu Ratih dari dapur. Kini, yang ada hanyalah gema langkah kakinya sendiri di lantai marmer yang luas. Rumah ini terasa asing, seperti sebuah museum yang menyimpan kenangan-kenangan menyakitkan. Pandangannya jatuh pada sebuah foto pernikahan besar yang terpajang di dinding ruang keluarga. Di dalam bingkai perak itu, ia dan Bagas tersenyum bahagia. Mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan. Hatinya terasa seperti diremas. Cinta itu nyata. Kebahagiaan itu pernah ada. Itulah yang membuat pengkhianatan ini terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Ia mendekati foto itu. Jari-jarinya menyentuh permukaan kaca yang dingin tepat di wajah Bagas. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Ia tidak terisak, hanya membiarkan air mata itu mengalir dalam diam. Ia menangisi pernikahannya yang hancur. Ia menangisi kepercayaannya yang dikoyak. Ia menangisi dongeng indahnya yang kini telah berakhir tragis. Bei Inah, asisten rumah tangga senior yang telah mengabdi pada keluarga Maheswari sejak Alina kecil, datang menghampirinya dengan segelas air hangat. Non Alina yang sabar. Non, bisiknya pelan, matanya berkaca-kaca. Alina menyeka air matanya dan menatap Bei Inah dengan tatapan yang kini kembali tegas. Bei,
Tolong panggil petugas kebun. Suruh dia turunkan foto ini. Simpan di gudang. Saya tidak mau melihatnya lagi. Baik, Non. Dan tolong, Bei, kemasi semua barang sisa milik Mas Bagas dan ibunya yang mungkin masih tertinggal di kamar. Pakaian, hadiah, apapun. Masukkan ke dalam kotak. Besok kita kirimkan ke alamat orang tuanya, perintah Alina. Ia menyentuh perutnya, merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Saya mau rumah ini bersih dari semua jejak mereka. Kita akan memulai lembaran baru. Bei Inah mengangguk patuh, melihat kilat ketegasan di mata majikannya yang membuatnya merinding sekaligus kagum. Sementara itu, di belahan lain kota Jakarta yang mulai diselimuti senja, suasana di dalam mobil Bagas terasa panas seperti di dalam neraka. Setelah pergi dari kompleks dengan perasaan terhina, mereka hanya berputar-putar tanpa tujuan. Tumpukan koper dan kotak di kursi belakang dan bagasi menjadi pengingat bisu akan status mereka kini, para tunawisma. Jadi sekarang bagaimana? Sembur Ibu Ratih, amarahnya meledak tak tertahankan. Ia menatap Diana yang masih sesenggukan di kursi belakang dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Kalau kamu tidak muncul lagi, semua ini tidak akan terjadi. Bu, sudah, bela Bagas. Meskipun suaranya terdengar lemah. Bukan salah Diana. Ini salahku. Memang salahmu. Salah kalian berdua. Jerit Ratih. Lihat sekarang. Kita diusir seperti pengemis. Kita tidak punya tempat tinggal. Uang di rekeningku tidak seberapa. Kartu kreditmu itu pasti kartu tambahan dari Alina. Sebentar lagi juga akan diblokir. Kita mau tidur di mana malam ini? Hah? Bagas terdiam. Kepalanya pening. Ibunya benar. Seluruh gaya hidupnya, mobil ini, pakaian mahal yang ia kenakan, uang di dompetnya, semua adalah fasilitas dari Alina dan keluarganya. Ia sendiri tidak punya tabungan yang berarti. Gaji manajernya memang besar, namun selalu habis untuk memenuhi gaya hidup mewah dan tuntutan ibunya. Ia memijat pelipisnya, berusaha berpikir jernih. Apartemen lamanya sudah ia jual saat menikah. Rumah orang tuanya di pinggir kota sudah dikontrakkan kepada orang lain. Mereka benar-benar tidak punya tempat tujuan. Kita cari hotel saja dulu untuk malam ini, usul Bagas dengan putus asa. Hotel? Hotel mana yang bisa kita bayar? Cibir Ratih. Dengan sisa harga diri yang ada, Bagas akhirnya memarkir mobilnya di depan sebuah hotel melati di kawasan yang agak kumuh. Bau apak langsung menyambut mereka saat masuk ke lobi yang remang-remang. Resepsionis menatap mereka dengan aneh, melihat penampilan mereka yang kontras dengan kondisi hotel. Malam itu, mereka bertiga, Bagas, Ibu Ratih, dan Diana, berdesakan di dalam satu kamar sempit dengan cat dinding yang sudah mengelupas dan pendingin ruangan yang berisik. Kemewahan rumah Alina yang dilengkapi kolam renang dan taman asri terasa seperti mimpi dari kehidupan lain. Bagas duduk di tepi ranjang yang reot, menatap kosong ke dinding. Ponselnya terus ia coba, namun nomor Alina tetap tidak bisa dihubungi. Ia sudah kehilangan segalanya. Jauh dari sana, di dalam kamar tidurnya yang luas dan nyaman, Alina baru saja menyelesaikan panggilan video dengan ayahnya, Tuan Maheswari. Ia telah menceritakan semuanya dengan tenang dan jelas. Amarah di wajah ayahnya begitu kentara. Namun suaranya tetap berusaha tenang demi putrinya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Nak, jangan khawatirkan apapun. Ayah akan mengurus sisanya. Pengacara terbaik akan mendampingimu. Dan untuk pria tidak tahu diri itu, ayah pastikan dia akan menerima balasan yang setimpal. Beraninya dia menyakiti putri kesayangan ayah. Dukungan penuh dari ayahnya memberikan lapisan kekuatan terakhir yang ia butuhkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah menikah, Alina tidur sendirian di ranjangnya yang besar. Namun, ia tidak merasa kesepian. Satu tangannya senantiasa mengelus perutnya. Ia memiliki teman seperjuangan di sisinya. Bentengnya mungkin sempat goyah, namun kini ia telah merebutnya kembali dan siap menghadapi perang apapun yang akan datang. Pagi datang bukan sebagai pertanda harapan, melainkan sebagai saksi bisu dari sebuah kejatuhan.
Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden kusam di kamar hotel melati itu, menyoroti debu yang berterbangan di udara dan noda-noda di sprei yang tipis. Bagi Bagas, Ibu Ratih, dan Diana, tidur nyaris menjadi kemewahan yang tak bisa mereka nikmati. Ibu Ratih adalah yang pertama memulai rentetan keluhannya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Punggungku sakit semua. Ranjang ini seperti batu. Dan pendingin ruangan itu bunyinya seperti mesin traktor. Gerutunya sambil memijat tengkuknya. Matanya yang sembab menatap tajam ke arah Bagas yang sedang terduduk lesu di tepi ranjang. Kenapa kamu masih diam saja, Gas? Cepat telepon teman-temanmu. Pinjam uang. Kita harus pindah dari tempat jahanam ini. Bagas hanya bisa menghela napas. Matanya merah dan bengkak. Otaknya terasa buntu. Teman? Semua teman dekatnya di Jakarta adalah teman-teman dari lingkaran pergaulan Alina. Menghubungi mereka sama saja dengan mengumumkan aibnya sendiri. Teman-teman lamanya dari kampung, mereka tidak akan punya uang sebanyak yang ia butuhkan. Nanti, Bu, biar aku ke kantor dulu. Setelah terima gaji, kita bisa cari tempat yang lebih layak, jawab Bagas, suaranya parau. Ia masih berpegang pada satu-satunya pilar yang ia yakini masih kokoh berdiri. Posisinya sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan properti ternama. Karirnya adalah satu-satunya hal yang ia bangun sendiri, tanpa campur tangan langsung dari keluarga Maheswari. Setidaknya, itulah yang ia kira. Cepatlah kalau begitu. Ibu sudah tidak tahan di sini, sentak Ratih. Dengan perut kosong dan semangat yang hancur, Bagas bersiap-siap untuk bekerja. Kemeja mahalnya terasa kusut, dan ia harus mencuci muka di wastafel kamar mandi yang berkerak. Saat ia bercermin, ia nyaris tidak mengenali pantulan dirinya sendiri. Pria sukses dan percaya diri yang kemarin pagi masih ada kini telah lenyap, digantikan oleh sosok pria putus asa dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia berusaha memompa sisa-sisa kepercayaan dirinya. Rencananya hari ini adalah bekerja seperti biasa, menunjukkan profesionalisme. Lalu setelah jam kerja selesai, ia akan mencoba mendatangi rumah orang tua Alina untuk memohon ampun. Ia yakin jika ia bisa berbicara dengan ayah mertuanya, Tuan Maheswari, mungkin masih ada jalan keluar. Sesampainya di lobi gedung perkantoran yang megah di pusat kota, ia merasa sedikit lebih baik. Disinilah dunianya. Di sini, ia adalah Pak Bagas, sang manajer yang dihormati. Ia menyapa resepsionis dengan senyum yang dipaksakan dan melangkah menuju lift khusus karyawan. Namun, saat ia menempelkan kartu aksesnya, lampu indikator menyala merah disertai bunyi bip yang melengking. Gagal. Ia mencobanya lagi. Gagal. Perasaan dingin yang familiar, perasaan yang sama saat ia ditolak oleh gerbang rumahnya, mulai menjalar di punggungnya. Seorang satpam mendekatinya. Maaf, Pak Bagas. Sepertinya kartu Bapak ada masalah. Mungkin bisa dicoba di resepsionis. Dengan jantung berdebar, ia kembali ke meja resepsionis. Gadis muda di sana menatapnya dengan ekspresi canggung. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Jarinya menari di atas keyboard, lalu ia mengangkat telepon. Setelah berbicara singkat dengan suara berbisik, ia menatap Bagas kembali. Pak Bagas, Bapak diminta untuk langsung naik ke lantai 25. Menemui Pak Hartono. Lantai 25. Ruang direksi. Jantung Bagas serasa jatuh ke perutnya. Ini tidak biasa. Tanpa bisa mengakses lift karyawan, ia diantar naik oleh seorang satpam melalui lift tamu. Perlakuan itu membuatnya merasa seperti orang asing di kantornya sendiri. Pintu ruangan direktur utama, Pak Hartono, terbuka. Pria berkacamata itu duduk di belakang mejanya yang besar dengan wajah serius. Di sofa, duduk seorang wanita dari departemen HRD yang tidak Bagas kenal baik. Silakan duduk, Bagas, kata Pak Hartono, nadanya formal dan dingin. Bagas duduk dengan perasaan campur aduk. Ada apa ya, Pak? Sepertinya kartu akses saya bermasalah. Pak Hartono tidak menjawab pertanyaannya. Ia berdehem dan menyatukan kedua tangannya di atas meja. Bagas, saya tidak akan berbasa-basi. Saya harap Anda mengerti bahwa keputusan ini sangat berat bagi perusahaan. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Bagas.
Pagi ini, saya menerima telepon langsung dari Tuan Hendrawan Maheswari. Nama itu disebut seperti sebuah vonis. Tubuh Bagas menegang. Tuan Maheswari adalah salah satu mitra investor strategis paling penting bagi perusahaan kita. Proyek terbesar yang sedang kamu tangani saat ini, dan beberapa proyek besar lainnya, bisa berjalan lancar berkat dukungan finansial dari grup usaha miliknya, lanjut Pak Hartono. Bagas mulai mengerti. Kabut di kepalanya perlahan tersingkap, menunjukkan sebuah kenyataan pahit yang tak pernah ia sadari. Karirnya yang ia banggakan ternyata tidak sepenuhnya hasil jerih payahnya sendiri. Selalu ada tangan tak terlihat dari keluarga Maheswari yang membukakan jalan untuknya. Tuan Maheswari, kata Pak Hartono lagi, menekankan setiap kata, menyampaikan keprihatinannya mengenai sebuah masalah pribadi yang melibatkan Anda, yang menurut beliau sangat berkaitan dengan isu integritas dan etika. Beliau menyarankan agar perusahaan kami mempertimbangkan kembali posisi Anda demi menjaga citra baik perusahaan di mata klien dan mitra bisnis. Bagas ingin memprotes, ingin mengatakan bahwa masalah pribadi tidak seharusnya dicampur-adukan dengan pekerjaan. Tapi ia tahu itu sia-sia. Di dunia ini, siapa yang punya kuasa, dialah yang menentukan aturan main. Jadi, bisik Bagas, tenggorokannya kering. Dengan sangat menyesal, terhitung sejak hari ini, perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan Anda, ucap Pak Hartono dengan tegas. Ini surat pemberhentian Anda. Semua hak dan pesangon Anda akan diurus sesuai prosedur. Namun kami harap Anda bisa segera mengemasi barang-barang pribadi Anda dari meja kerja Anda. Ibu Sinta dari HRD akan mendampingi Anda. Itulah akhir dari segalanya. Langkah catur pertama dari Sang Raja, Tuan Maheswari, telah dieksekusi. Sebuah langkah senyap dari kejauhan, namun dampaknya langsung menghancurkan benteng pertahanan terakhir Bagas. 20 menit kemudian, Bagas berjalan keluar dari lobi gedung kantornya untuk terakhir kali. Ia tidak lagi diantar oleh satpam, melainkan dikawal seperti seorang pesakitan. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kardus kecil berisi sebuah mug, beberapa bingkai foto, dan sisa-sisa dari karirnya yang hancur. Tatapan kasihan dan bisik-bisik dari mantan rekan kerjanya mengiringi setiap langkahnya. Ia masuk ke dalam mobilnya dan meletakkan kotak itu di kursi penumpang. Ia duduk terdiam untuk waktu yang lama. Kurang dari 24 jam, ia telah kehilangan istri, rumah, status sosial, dan sekarang pekerjaan. Saat ia mencoba menyalakan radio, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Email dari bank. Kartu kredit utamanya telah ditutup oleh pemilik akun primer, Alina Maheswari. Ia benar-benar habis. Sendirian. Miskin. Dan saat ponselnya berdering menampilkan nama, Ibu, ia merasakan gelombang keputusasaan yang begitu besar. Apa yang harus ia katakan pada ibunya sekarang? Apa yang harus ia katakan pada Diana? Ia bukan lagi pangeran penyelamat. Ia hanyalah seorang pecundang yang bahkan tidak punya uang untuk membayar hotel malam ini. Pagi ketiga di Hotel Melati terasa lebih buruk dari 2 pagi sebelumnya. Pertengkaran hebat semalam menyisakan keheningan yang dingin dan penuh kebencian. Tidak ada yang berbicara. Bagas terbangun di sofa yang keras dan sempit, membiarkan Ibu Ratih dan Diana tidur di ranjang. Punggungnya terasa remuk, tetapi rasa sakit fisiknya tidak sebanding dengan kekosongan yang melanda jiwanya. Telepon dari resepsionis pada pukul 8 pagi menjadi lonceng peringatan. Waktu sewa kamar mereka akan habis pukul 12 siang, dan mereka diminta untuk segera melunasi tagihan 2 malam sebelumnya. Uang tunai di dompet Bagas bahkan tidak cukup untuk menutupi tagihan itu. Keputusasaan adalah monster nyata yang kini mencekik lehernya. Ibu Ratih, yang mendengar percakapan telepon itu, akhirnya angkat bicara. Suaranya serak dan tanpa emosi. Kita tidak punya pilihan. Ia membuka tas tangannya yang bermerek, satu dari sedikit kemewahan yang tersisa, dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya terbaring sebuah gelang emas tebal dengan hiasan berlian kecil, hadiah ulang tahun dari Bagas tahun lalu, yang tentu saja dibeli dengan kartu kredit Alina. Jual ini, katanya sambil menyodorkan kotak itu pada Bagas. Wajahnya yang selalu angkuh kini terlihat kuyu dan kalah. Melepas perhiasan itu sama saja dengan melepas lapisan terakhir dari harga dirinya. Cari toko emas. Jual.
Uangnya pakai untuk bayar hotel dan cari tempat tinggal sementara. Bagas menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Rasa malu membakarnya dari dalam. Ia telah gagal total. Gagal sebagai suami, dan kini gagal sebagai anak yang bisa membahagiakan ibunya. Perjalanan mereka pagi itu terasa seperti prosesi pemakaman bagi kehidupan lama mereka. Bertiga mereka masuk ke dalam mobil sedan mewah, satu-satunya aset berharga yang tersisa, yang kini terasa seperti barang curian. Mereka menuju sebuah pusat perbelanjaan tua di pinggiran kota, tempat toko-toko emas berjejer dengan papan nama yang sudah pudar. Di dalam toko emas yang pengap, Ibu Ratih tidak berani mengangkat wajahnya. Ia membiarkan Bagas yang bernegosiasi. Penjaga toko yang gemuk menaksir gelang itu dengan kaca pembesarnya, lalu menyebutkan angka yang jauh di bawah harga belinya. Ini berliannya kecil sekali, Bu. Emasnya juga cuma 22 karat. Harganya segini, katanya tanpa basa-basi. Ibu Ratih ingin protes, ingin berteriak bahwa perhiasan itu bernilai jauh lebih tinggi, namun ia tak punya kekuatan. Mereka butuh uang. Sekarang, dengan berat hati, mereka menerima uang beberapa juta rupiah itu. Uang yang terasa panas di tangan Bagas, uang hasil dari menjual simbol kebahagiaan palsu mereka. Namun, mereka tahu uang itu tidak akan bertahan lama. Bagas kemudian membuat keputusan yang paling menyakitkan. Ia harus menjual mobilnya. Kita butuh uang lebih banyak untuk sewa rumah dan biaya hidup selama aku mencari kerja lagi, katanya dengan suara berat. Ia mengarahkan mobil itu ke sebuah bursa mobil bekas. Pemandangan di sana begitu kontras dengan showroom mobil mewah tempat ia dulu menerima mobil ini dengan bangga. Di sini, para calo menatap mobilnya dengan tatapan lapar. Seorang pedagang dengan perut buncit mengitari mobilnya, mengetuk-ngetuk bodinya, mencari-cari cacat. Mesinnya memang bagus, Pak. Tapi mobil Eropa begini perawatannya mahal, jualnya lagi susah, kata pedagang itu. Sebuah taktik klasik untuk menjatuhkan harga. Ia menyebutkan angka yang membuat perut Bagas melilit. Hanya sekitar 60% dari harga pasarannya. Tidak bisa lebih tinggi, Pak, tawar Bagas lemah. Ambil atau tidak sama sekali, Pak. Saya juga ambil risiko, jawab pedagang itu acuh tak acuh. Sekali lagi, mereka tidak punya pilihan. Beberapa jam kemudian, Bagas keluar dari kantor dealer mobil bekas itu dengan sebuah amplop coklat tebal berisi uang tunai di tangannya. Ia tidak lagi memegang kunci mobil. Mereka bertiga kini berdiri di pinggir jalan yang berdebu, menunggu taksi online, sementara mantan mobil kebanggaannya sudah dipasangi plakat, dijual. Mereka telah menukar kemewahan dengan kelangsungan hidup. Pada saat yang hampir bersamaan, di dunia yang terasa begitu jauh, Alina sedang duduk di ruang santai rumahnya yang bermandikan cahaya matahari. Aroma teh melati yang baru diseduh menguar lembut di udara. Di hadapannya, duduk seorang wanita berusia akhir 30-an yang berpenampilan cerdas dan profesional. Dia adalah Sandra, pengacara terbaik yang ditugaskan oleh ayah Alina. Berbeda dengan kekacauan dan keputusasaan yang dialami Bagas, suasana pertemuan Alina terasa tenang, terkendali, dan penuh strategi. Semua berkas awal sudah saya siapkan, Bu Alina, kata Sandra sambil membuka laptopnya. Gugatan cerai akan kita masukkan besok pagi. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, kesaksian ibu di rumah sakit dan fakta kehamilan pihak ketiga, kasus ini sangat kuat. Saya yakin kita bisa mendapatkan putusan Versteeg dengan cepat. Alina mengangguk, pikirannya jernih. Saya mau prosesnya sebersih mungkin, Bu Sandra. Saya tidak mau ada drama di media. Tentu saja. Tim kami akan menanganinya secara diam-diam, Sandra meyakinkannya. Sekarang, mengenai aset. Saya sudah memeriksa kembali perjanjian pranikah yang Ibu dan Pak Bagas tanda tangani. Sangat solid. Properti rumah ini, semua aset atas nama Ibu sebelum menikah, dan semua aset atas nama perusahaan Maheswari, sepenuhnya milik Ibu. Pak Bagas tidak memiliki hak klaim apapun. Bagaimana dengan harta Gonogini selama pernikahan? Tanya Alina. Secara hukum ada, namun sangat minim. Gaji yang diterima Pak Bagas selama bekerja memang bisa diperdebatkan. Namun, karena ia dipecat atas dasar isu etika yang disebabkan oleh perselingkuhannya sendiri, posisinya sangat lemah. Terlebih lagi,
Kita bisa membuktikan bahwa gaya hidupnya selama ini sepenuhnya disubsidi oleh fasilitas dari keluarga ibu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, jelas Sandra dengan yakin. Pembicaraan kemudian beralih ke topik yang paling penting. Anak saya, ucap Alina pelan sambil mengelus perutnya. Saya mau hak asuh penuh. Sandra tersenyum simpatik. Itu sudah pasti, Bu. Pengadilan akan selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan perilaku ayahnya yang tidak bertanggung jawab dan berselingkuh saat istrinya sedang hamil, tidak ada hakim yang akan ragu untuk memberikan hak asuh penuh kepada ibu. Kita juga akan menuntut biaya nafkah anak yang sesuai. Setelah pertemuan selesai, Alina merasa jauh lebih lega. Beban di pundaknya seolah terangkat. Ia bukan lagi korban yang meratapi nasib, melainkan seorang komandan yang telah memetakan strategi perangnya. Sore itu, saat Bagas, Ratih, dan Diana berdesakan di dalam taksi pengap mencari rumah kontrakan sempit di ganggang padat penduduk, Alina justru menggelar matras yoganya di tepi kolam renang. Di bawah bimbingan seorang instruktur privat, ia melakukan gerakan-gerakan yoga prenatal yang lembut, fokus pada napasnya, dan membangun koneksi dengan bayi di dalam kandungannya. Saat sesi berakhir, ia duduk bersila, memejamkan mata, dan meletakkan kedua tangannya di perut. Ia memegang sebuah foto hasil USG di tangannya. Di satu sisi kota, Bagas memegang segepok uang tunai hasil menjual masa lalunya, uang yang menjadi simbol kehancuran dan keputusasaan. Di sisi lain, Alina memegang sebuah gambar hitam putih, sebuah janji akan masa depan, simbol dari harapan dan kekuatan baru yang akan ia bangun di atas puing-puing pengkhianatan. Dua dunia mereka kini benar-benar tak lagi bersentuhan. Setelah seharian berputar-putar di tengah panas dan polusi Jakarta dengan taksi, harapan mereka untuk menemukan tempat tinggal yang layak akhirnya kandas. Setiap apartemen sederhana atau rumah kecil yang mereka lihat harganya masih di luar jangkauan. Uang hasil menjual mobil yang tadinya terasa banyak, kini tampak menyusut nilainya dengan cepat saat dihadapkan pada kerasnya realita ibu kota. Akhirnya, sang sopir taksi yang merasa kasihan memberi usul. Kalau mau yang murah, Pak, coba cari kontrakan di daerah saya. Masuk gang sedikit, tapi banyak yang kosong. Dengan pilihan yang semakin menipis, mereka setuju. Taksi itu membawa mereka masuk ke jalan-jalan yang semakin sempit, hingga akhirnya berhenti di mulut sebuah gang yang bahkan tidak cukup untuk dilewati mobil. Harus jalan kaki sedikit, Pak, Bu, kata sopir itu. Pemandangan yang menyambut mereka adalah sebuah kejutan budaya yang brutal. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, suara musik dangdut terdengar nyaring dari salah satu rumah, dan aroma aneka masakan bercampur dengan bau lembab dari selokan. Ibu Ratih menutup hidungnya dengan sapu tangan bermereknya, matanya menatap jijik ke sekeliling. Ini adalah dunia yang ia kira telah ia tinggalkan selamanya. Mereka akhirnya menemukan sebuah rumah kontrakan petak di ujung gang. Bangunannya terjepit di antara rumah-rumah lain, dengan dinding yang catnya sudah banyak terkelupas. Pemiliknya, seorang ibu-ibu gemuk yang ramah, menunjukkan bagian dalamnya. Satu ruang tamu kecil yang menyatu dengan dapur, dua kamar tidur sempit, dan satu kamar mandi yang keramiknya sudah kusam. Tidak ada pendingin ruangan, hanya ada sebuah kipas angin gantung yang sudah berdebu di ruang tengah. Harga pas, ya. Listrik sama air bayar sendiri, kata si pemilik. Ibu Ratih ingin berbalik dan lari sejauh mungkin, tetapi tatapan putus asa di mata Bagas dan kelelahan di wajah Diana membuatnya sadar, mereka tidak punya pilihan lain. Disinilah mereka sekarang. Disinilah neraka baru mereka dimulai. Bagas mengeluarkan sebagian besar uang tunai yang baru ia dapatkan untuk membayar uang sewa 6 bulan di muka. Amplop tebal itu kini menjadi tipis, dan rasa aman yang sesaat itu langsung menguap, digantikan oleh kecemasan yang mencekik. Malam pertama di rumah itu adalah sebuah siksaan. Udara terasa panas dan pengap. Nyamuk berdengung tanpa henti di telinga mereka. Suara tetangga yang bertengkar, bayi yang menangis, dan orang yang berlalu lalang di gang terdengar begitu jelas seolah tanpa dinding. Mereka bertiga, yang terbiasa dengan keheningan dan privasi di rumah mewah Alina, merasa seperti dilemparkan ke dalam sebuah pasar malam yang tak pernah usai. Koper-koper dan tas-tas desainer mereka tampak begitu konyol dan tidak pada tempatnya, tergeletak di atas lantai semen yang dingin. Tidak ada lemari pakaian yang layak, tidak ada ranjang empuk,
tidak ada kamar mandi dengan air panas. Hari-hari berikutnya, kenyataan menghantam mereka lebih keras lagi. Gaya hidup mereka berubah drastis. Ibu Ratih, yang biasanya hanya perlu memberi perintah pada asisten rumah tangga, kini harus berbelanja di pasar becek dan menawar harga sayuran. Ia mencoba memasak di dapur sempit yang alasannya selalu licin, dan berakhir dengan gerutuan dan masakan yang gosong. Kebanggaannya terkikis setiap kali ia harus berpapasan dengan ibu-ibu tetangga yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagas, di sisi lain, memulai perjuangannya mencari pekerjaan. Namun, ia segera menemukan kenyataan pahit lainnya. Berita pemecatannya, meskipun tidak muncul di media, sepertinya telah menyebar secara senyap di kalangan industri properti. Beberapa lamaran yang ia kirim ke perusahaan besar langsung ditolak mentah-mentah. Ia bahkan mencoba melamar untuk posisi yang lebih rendah, tetapi latar belakangnya sebagai mantan manajer di perusahaan ternama justru membuatnya tampak terlalu berkualitas dan mencurigakan. Setiap hari, ia duduk di depan laptop bekas yang ia beli dengan sisa uang, mengirim puluhan email lamaran kerja yang tak pernah mendapat balasan. Suara ibunya yang terus-menerus bertanya, "Sudah ada panggilan belum?" menjadi teror harian yang menghantuinya. Ia mulai jarang keluar rumah, malu bertemu dengan tatapan para tetangga yang seolah-olah tahu bahwa ia adalah seorang pengangguran yang gagal. Bagi Diana, rumah itu adalah sebuah penjara. Kehamilannya yang semakin membesar membuatnya cepat lelah. Tanpa fasilitas yang nyaman, tanpa makanan bergizi yang biasa ia nikmati, dan dengan stres yang terus-menerus, kondisinya memburuk. Ia sering merasa mual dan pusing. Untuk memeriksakan kandungan, ia tidak bisa lagi pergi ke rumah sakit swasta yang bersih dan nyaman. Bagas mengantarnya ke puskesmas terdekat, di mana mereka harus mengantre berjam-jam bersama puluhan orang lainnya di ruangan yang panas dan sesak. Ketegangan di antara mereka bertiga mencapai puncaknya. Ruang yang sempit membuat mereka tidak bisa saling menghindar. Setiap kesalahan kecil bisa memicu pertengkaran hebat. "Kenapa kau beli ayam mahal-mahal? Tahu di ujung gang lebih murah," bentak Ratih pada Bagas. "Aku tidak tahan lagi makan tahu setiap hari, Bu," balas Bagas. "Harusnya kau bersyukur masih bisa makan." Diana yang mencoba menengahi justru menjadi sasaran. "Kau diam saja. Kau hanya menumpang di sini, menghabiskan uang kami," sembur Ratih padanya. Dinding-dinding rumah kontrakan itu seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran mereka. Dinding itu tidak hanya memisahkan mereka dari dunia luar, tetapi juga mengimpit mereka, memaksa mereka untuk saling berhadapan dengan versi terburuk dari diri mereka masing-masing. Uang hasil penjualan mobil terus menipis untuk biaya hidup sehari-hari, sementara tidak ada pemasukan baru yang terlihat di Cakrawala. Suatu sore, Bagas menerima email balasan untuk sebuah lowongan staf administrasi biasa, posisi yang jauh di bawah levelnya. Email itu hanya berisi satu kalimat standar. "Terima kasih atas minat Anda. Namun saat ini kami memutuskan untuk melanjutkan dengan kandidat lain." Ia menutup laptopnya dengan kasar. Di ruang sebelah, ia bisa mendengar ibunya dan Diana kembali berdebat tentang giliran menggunakan kamar mandi. Suara mereka yang melengking, suara kipas angin yang berderit, suara anak-anak yang berteriak di luar. Semua suara itu terasa menyatu, menekannya dari segala arah. Ia memejamkan mata, merasa terperangkap. Ini bukan lagi hanya penderitaan sementara. Ini adalah kehidupan baru mereka. Dan rasanya seperti hukuman penjara tanpa tanggal akhir. Waktu berjalan tanpa peduli pada hati yang patah maupun jiwa yang tersesat. 3 bulan telah berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. Di dalam rumah kontrakan yang sempit di sebuah gang padat, waktu terasa merayap lambat, setiap detiknya dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, di dalam rumah mewah keluarga Maheswari, waktu adalah penyembuh yang membawa serta tunas-tunas harapan baru. Kehamilan Alina kini telah memasuki bulan ke-7. Perutnya yang membuncit dengan indah menjadi pusat dari dunianya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai kenangan pahit dari seorang suami pengkhianat, melainkan sebagai anugerah terindah yang ia miliki, sebuah ikatan suci antara dirinya dan buah hatinya. Ia telah melewati fase menangis dalam diam dan meratapi nasib. Kini, matanya memancarkan ketenangan dan tekad yang kuat. Pagi itu, kedua orang tuanya datang berkunjung. Ayahnya, Tuan Hendrawan Maheswari, seorang pria karismatik dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan,
menatap putrinya dengan sorot mata bangga. Ibunya, seorang wanita anggun yang menjadi sumber ketenangan bagi Alina, langsung memeluknya dan mengelus perutnya dengan lembut. "Kamu terlihat semakin bersinar, Nak," puji ibunya. "Bagaimana kabar cucu Oma hari ini?" "Dia sangat aktif, Bu. Sepertinya akan jadi atlet," jawab Alina sambil tertawa kecil. Mereka duduk di teras belakang yang menghadap ke taman yang rimbun. Sambil menikmati teh dan kue, Tuan Maheswari memberikan kabar terbaru. "Sidang pertama perceraianmu akan dijadwalkan bulan depan, Alina. Pengacara kita, Sandra, sudah menyiapkan segalanya. Pihak Bagas tidak mengajukan perlawanan berarti. Mereka tahu posisi mereka sangat lemah." Alina mengangguk. Nama Bagas kini hanya menimbulkan sedikit sengatan, tidak lagi luka yang menganga. "Ayah dengar dari beberapa kontak, dia benar-benar kesulitan," lanjut Tuan Maheswari, bukan dengan nada gembira, melainkan dengan nada datar penuh konsekuensi. "Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dia dan ibunya tinggal di sebuah kontrakan kecil di suatu tempat di Jakarta Timur. Sepertinya mereka bertahan hidup dari sisa uang penjualan mobil." Alina mendengarkan dalam diam. Tidak ada rasa kasihan, tetapi juga tidak ada rasa dendam yang membara. Yang ada hanyalah perasaan lega karena telah melepaskan diri dari lingkaran racun itu. "Biarkan saja. Yah, itu bukan lagi urusanku," katanya dengan tenang. Ia kemudian menatap kedua orang tuanya dengan serius. "Justru, aku ingin bicara dengan ayah dan ibu tentang rencanaku sendiri. Aku tidak mau hanya duduk diam menunggu bayi ini lahir." Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua ide yang telah ia susun selama berminggu-minggu dalam benaknya. "Selama ini, aku banyak merenung. Pengalaman ini menyadarkanku akan banyak hal, terutama tentang betapa rentannya posisi seorang perempuan dan seorang ibu. Aku ingin melakukan sesuatu." Ia memajukan tubuhnya, matanya berbinar dengan semangat baru. Jaringan rumah sakit Maheswari sudah sangat besar dan hebat dalam penanganan medis. Tapi aku merasa ada satu hal yang kurang, sentuhan personal dan dukungan psikologis, terutama untuk para ibu. Aku ingin membangun sebuah klinik khusus, atau mungkin sebuah yayasan. Namanya Bumi Pertiwi, sebuah tempat perlindungan bagi ibu dan anak. Tuan dan Nyonya Maheswari mendengarkan dengan saksama, terkejut sekaligus terkesan. "Konsepnya," lanjut Alina, "bukan hanya klinik kebidanan premium, tapi sebuah pusat kesehatan terpadu. Di sana akan ada layanan konsultasi gizi, kelas yoga prenatal dan postnatal, seminar laktasi, dan yang terpenting, dukungan konseling psikologis gratis untuk ibu-ibu yang mengalami kesulitan, entah itu baby blues, depresi pasca melahirkan, atau bahkan masalah rumah tangga seperti yang aku alami. Aku ingin membantu para wanita, terutama para ibu tunggal, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian." Ide itu cemerlang. Lahir dari rasa sakitnya sendiri, namun diubah menjadi sebuah tujuan mulia yang bisa membantu banyak orang. Tuan Maheswari, seorang pebisnis tulen, langsung melihat potensi luar biasa dari konsep tersebut, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dari sisi filantropi yang akan mengangkat citra grup usaha mereka. Itu ide yang luar biasa, Alina," kata ayahnya. Sorot matanya berkilat penuh kekaguman. Ia tidak lagi melihat putrinya sebagai seorang gadis manja yang perlu dilindungi, tetapi sebagai seorang visioner. "Ayah tidak akan memberimu ikan, Nak. Ayah akan memberimu kail dan perahunya," kata Tuan Maheswari dengan tegas. "Buat proposal bisnis yang lengkap, rencana anggaran, studi kelayakan lokasi, konsep desain, semuanya. Anggap ayah sebagai investor utamamu. Jika proposalmu solid, ayah akan mendanai seluruh proyeknya. Tapi ingat, ini adalah proyekmu. Kamulah yang akan menjadi direktur dan penanggung jawab utamanya." Sebuah babak baru dalam hidup Alina telah terbuka. Hari-hari berikutnya, ia tidak lagi punya waktu untuk bersedih. Rumahnya yang besar kini diubah menjadi kantor sementara. Ia menghabiskan waktunya dengan melakukan riset, membuat panggilan video dengan para arsitek, dan berkonsultasi dengan para ahli kesehatan ibu dan anak. Ruang kerja yang dulu sering ia gunakan bersama Bagas, kini dipenuhi dengan cetak biru, papan tulis yang penuh coretan ide, dan tumpukan buku referensi.
ia menemukan kembali gairah hidupnya. Setiap tendangan dari bayinya seolah menjadi penyemangat, pengingat bahwa ia sedang membangun masa depan untuk mereka berdua. Rasa sakit dari pengkhianatan itu tidak hilang, tetapi telah bertransformasi. Seperti tanah yang dibajak setelah panen yang gagal, hatinya kini sedang dipersiapkan untuk menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih bermanfaat. Suatu sore, ia berdiri di sebuah lahan kosong di kawasan Jakarta Selatan yang strategis, calon lokasi, Bumi Pertiwi. Di tengah debu dan ilalang, ia bisa membayangkan sebuah bangunan indah yang akan berdiri di sana, sebuah suara harapan bagi banyak wanita. Sambil mengelus perutnya yang besar di bawah cahaya senja, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina tersenyum. Bukan senyum tipis yang dipaksakan, melainkan senyum tulus yang lahir dari kedalaman hatinya. Ia tidak sedang memunguti puing-puing harapannya yang hancur. Ia sedang membangun sebuah istana baru di atasnya. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana ikatan suci yang pernah mereka janjikan di hadapan Tuhan dan manusia akan diputuskan secara resmi oleh Palu Hakim. Udara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa berat dan syarat dengan ketegangan bisu dari puluhan pasangan lain yang nasibnya berada di ujung tanduk. Bagas tiba lebih dulu. Ia datang sendirian, menumpang ojek online yang menurunkannya di depan gerbang. Penampilannya adalah cerminan dari kehidupannya yang telah hancur. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, setelan yang sama yang ia kenakan saat menghadiri rapat-rapat penting di masa jayanya. Namun kini, jas itu terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya yang menyusut karena stres, warnanya sedikit pudar, dan manset kemejanya tampak usang. Ia terlihat lelah, cemas, dan sama sekali tidak pada tempatnya. Setiap langkahnya memasuki gedung pengadilan terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Ia duduk di salah satu kursi tunggu yang keras, tangannya saling meremas hingga berkeringat dingin. Sebagian kecil dari dirinya masih menyimpan harapan bodoh. Mungkin, jika ia bisa berbicara dengan Alina, menatap matanya, dan memohon ampun untuk terakhir kalinya, keajaiban bisa terjadi. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat ia melihat Alina tiba. Alina tidak datang sendirian. Ia melangkah keluar dari sebuah sedan hitam mewah dengan anggun, diantar oleh sopir pribadinya. Di sisi kanannya berjalan pengacaranya, Sandra, dengan tas kerja kulit dan aura profesional yang mengintimidasi. Di sisi kirinya, ibunya mendampingi dengan tatapan melindungi. Alina sendiri adalah pusat perhatian. Kehamilannya yang kini memasuki bulan ke-8 membuatnya tampak agung. Ia mengenakan gaun ibu hamil berwarna krem yang sederhana namun elegan, menonjolkan perutnya yang besar. Wajahnya, meskipun tanpa riasan tebal, memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak terlihat seperti korban yang datang untuk menuntut keadilan. Ia terlihat seperti seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Saat mata mereka bertemu di seberang lobi yang ramai, dunia Bagas seakan berhenti berputar. Ia melihat semua yang telah ia sia-siakan, kecantikan, kebaikan, dan kekuatan istrinya. Didorong oleh keputusasaan, ia berdiri dan mencoba melangkah mendekat. Alina, panggilnya lirih. Namun, sebelum ia bisa mengambil langkah kedua, Sandra, sang pengacara, sudah berdiri di antara mereka seperti sebuah perisai tak tertembus. "Mohon maaf, Pak Bagas," ucap Sandra dengan suara yang sopan namun tegas dan dingin. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara pribadi. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan sampaikan melalui pengacara Anda di dalam ruang sidang. Klien saya tidak akan berbicara dengan Anda." Bagas terpaku di tempatnya. Ditolak. Bahkan untuk sekadar menyapa pun ia tak diizinkan. Ia melihat Alina berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun, seolah ia hanyalah orang asing atau perabot tak terlihat di ruangan itu. Rasa malu dan penolakan itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Di dalam ruang sidang, suasana terasa lebih dingin dan kaku. Hakim ketua, seorang pria parubaya yang berwibawa, memulai persidangan dengan membacakan gugatan. Bagas duduk di kursinya dengan seorang pengacara pro bono yang ditunjuk oleh pengadilan. Seorang pria muda yang tampak gugup dan sudah pasrah akan kekalahan. Prosesnya berjalan dengan cepat dan efisien, yang justru membuatnya terasa semakin brutal bagi Bagas. Sandra memaparkan kasusnya dengan runut dan lugas.
Ia menyerahkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, keterangan saksi dari beberapa staf rumah sakit yang melihat kejadian hari itu, rekam medis kehamilan Diana yang berhasil didapatkan timnya, dan salinan perjanjian pranikah yang mengikat secara hukum. Ketika hakim bertanya pada Bagas apakah semua tuduhan perselingkuhan itu benar, ia hanya bisa menunduk dan menjawab dengan suara gemetar. "Benar, Yang Mulia." Ia mencoba menambahkan, "Tapi saya sangat menyesal. Saya masih mencintai istri saya dan..." Hakim memotongnya dengan lambaian tangan. "Perasaan Anda tidak relevan dengan fakta hukum di persidangan ini, saudara penggugat." Palu diketuk. Gugatan cerai dikabulkan. Hakim menyatakan bahwa pernikahan antara Alina Maheswari dan Bagas Prasetyo putus karena perceraian. Palu diketuk lagi. Berdasarkan perjanjian pranikah dan bukti aset, seluruh harta benda yang dimiliki Alina sebelum dan selama pernikahan tetap menjadi miliknya. Bagas tidak mendapatkan apa-apa. Dan pukulan terakhir yang paling mematikan. Palu diketuk untuk ketiga kalinya. Hak asuh anak yang akan lahir dari pernikahan ini jatuh sepenuhnya ke tangan ibu, Nona Alina Maheswari. Pihak ayah, saudara Bagas Prasetyo, diwajibkan untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar. Hakim menyebutkan sebuah angka yang fantastis. Angka yang sesuai untuk biaya hidup seorang cucu dari keluarga Maheswari. Angka yang bahkan seorang manajer sukses pun akan kesulitan untuk memenuhinya. Bagi Bagas, seorang pengangguran tanpa prospek, angka itu adalah sebuah vonis hukuman finansial seumur hidup. Wajahnya pucat pasi. Ia merasa lemas, napasnya sesak. Saat mereka diminta maju untuk menandatangani berkas-berkas terakhir, Bagas bisa melihat tangan Alina yang mantap menggoreskan tanda tangan tanpa ragu. Sementara tangannya sendiri bergetar hebat, nyaris tak mampu memegang pena. Sidang selesai. Alina, ibunya, dan Sandra berdiri dan berjalan keluar tanpa melirik ke arahnya sedikit pun. Mereka pergi begitu saja, melangkah dengan pasti menuju masa depan mereka yang cerah. Bagas ditinggalkan sendirian di kursinya untuk sesaat, sebelum akhirnya terhuyung-huyung keluar dari ruang sidang. Ia berdiri di teras depan gedung pengadilan, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat. Ia melihat mobil hitam mewah Alina melaju perlahan, membawanya pergi menjauh, menghilang di tikungan jalan. Ia kini resmi menjadi seorang duda, seorang pria gagal, seorang pengangguran yang terlilit utang nafkah anak yang tak mungkin bisa ia bayar. Ia merogoh sakunya. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan yang lecek. Bahkan tidak cukup untuk membayar taksi. Ia benar-benar sendirian, terdampar di tengah pulaunya sendiri yang bernama penyesalan. Perjalanan pulang Bagas dari pengadilan adalah sebuah ziarah sunyi melintasi neraka pribadinya. Tanpa uang untuk taksi, ia harus menempuh perjalanan dengan beberapa kali berganti angkutan umum yang panas dan sesak. Terjepit di antara penumpang lain, dengan bau keringat dan asap knalpot yang menusuk hidung, ia merasa semakin terhina. Setiap guncangan bus terasa seperti hentakan palu hakim di dalam kepalanya, mengulang-ulang vonis yang telah dijatuhkan, cerai, miskin, dan terikat utang seumur hidup. Wajah Alina yang tenang dan dingin saat berjalan melewatinya terpatri di benaknya. Ia tidak melihat kebencian di sana, yang justru lebih menyakitkan. Ia hanya melihat ketidakpedulian. Seolah-olah ia sudah menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupan Alina yang baru. Rasa cinta yang dulu ia yakini bisa meluluhkan hati wanita itu, kini terasa seperti lelucon paling pahit. Ia tiba di depan gang kontrakannya saat sore hari, ketika matahari memancarkan panasnya yang paling menyengat. Penampilannya kacau balau, jasnya lecek, kemejanya basah oleh keringat, dan matanya merah menahan lelah dan kepedihan. Ia berjalan gontai menyusuri gang sempit itu, mengabaikan tatapan ingin tahu dari para tetangga. Setiap langkah terasa semakin berat, karena ia tahu, perang yang sesungguhnya baru akan dimulai begitu ia membuka pintu rumah. Benar saja, saat ia masuk, ia disambut oleh dua pasang mata yang menatapnya penuh selidik. Ibu Ratih dan Diana sedang duduk di ruang tengah yang pengap, ekspresi mereka menunjukkan kejengkelan karena menunggunya seharian. "Dari mana saja kamu?" sembur Ibu Ratih tanpa basa-basi. "Katanya mau cari informasi kerja di pusat kota. Tapi kenapa penampilanmu seperti habis digulung ombak begini? Seharian tidak ada kabar." Bagas tidak menjawab.
Ia menjatuhkan dirinya di kursi plastik yang reot, satu-satunya perabotan tambahan yang mereka beli. Ia terlalu lelah untuk berbohong, terlalu hancur untuk bersandiwara. Dengan tatapan kosong, ia menatap ibunya. "Aku dari pengadilan agama," ucapnya dengan suara datar, nyaris tak terdengar. Dua kata itu langsung mengubah atmosfer ruangan. Wajah Ratih yang marah berubah menjadi tegang. Sementara Diana yang sedang mengelus perutnya yang semakin besar, tampak terkejut. "Apa? Kenapa kamu tidak bilang pada kami?" tanya Ratih, nadanya meninggi. "Jadi bagaimana hasilnya?" Bagas menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk menyampaikan berita buruk itu. "Selesai, Bu. Semuanya sudah selesai. Gugatan cerai Alina dikabulkan." Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dia dapat semua aset, sesuai perjanjian pranikah. Rumah, mobil, semuanya. Aku tidak dapat apa-apa. Hak asuh anak kami yang akan lahir juga jatuh sepenuhnya ke tangan dia. Ibu Ratih mendengus marah. Sudah kuduga. Wanita licik itu dan keluarganya selalu menggunakan uang untuk menindas orang kecil. Ya sudah, baguslah. Setidaknya kita terbebas dari mereka. Kita bisa memulai hidup baru Tan. Belum selesai, potong Bagas, suaranya kini bergetar. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, tatapan penuh keputusasaan. Aku diwajibkan oleh pengadilan untuk membayar nafkah anak setiap bulan." "Nafkah? Wajar itu. Memang kewajibanmu sebagai ayah," kata Ratih acuh tak acuh. "Memangnya berapa?" Bagas menelan ludah. Hakim menetapkan jumlahnya sesuai dengan standar hidup keluarga Maheswari. Ia kemudian menyebutkan angka itu. Angka yang begitu besar, yang bahkan di puncak karirnya pun akan memakan lebih dari separuh gajinya. Untuk beberapa detik, ruangan itu hening. Ratih dan Diana sama-sama memproses angka fantastis itu. Kemudian, wajah Ratih memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. "Apa? Gila!" teriaknya. Suaranya melengking hingga mungkin terdengar oleh tetangga. "Uang sebanyak itu setiap bulan. Untuk anak si Alina. Lalu kita mau makan apa? Anakmu yang di perut Diana ini bagaimana nasibnya? Ini namanya perampokan. Kita tidak akan pernah bisa punya uang kalau setiap bulan harus menyetor ke keluarga kaya raya itu." Inilah momennya. Momen di mana semua kepura-puraan hancur. Kepanikan Ratih bukanlah karena simpati pada beban putranya, melainkan karena teror egois bahwa sumber daya mereka yang sudah menipis kini akan disedot habis oleh kewajiban hukum Bagas. Diana, yang selama ini lebih banyak diam menahan diri, akhirnya mencapai batasnya. Keputusan pengadilan itu adalah vonis bagi masa depan anaknya juga. Anaknya tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Ia menatap Bagas, lalu Ratih, dan semua ilusi yang tersisa tentang masa depan yang lebih baik bersama mereka hancur menjadi debu. "Ini semua karena kamu." Ratih kini berbalik dan menunjuk Diana dengan jari gemetar. "Kalau saja kamu tidak datang lagi sambil membawa aib ini, semua ini tidak akan terjadi. Bagas masih akan jadi manajer. Aku masih akan hidup nyaman. Sekarang lihat. Kita semua terikat pada rantai kemiskinan ini seumur hidup, gara-gara kamu dan anakmu itu." "Cukup." Diana berdiri, suaranya bergetar namun tegas. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis atau meringkuk ketakutan. "Jangan selalu menyalahkan saya. Ini semua terjadi karena anak ibu yang tidak punya pendirian dan tidak bisa setia. Dan karena ibu sendiri yang sejak awal hanya memikirkan harta. Anda pikir saya mau hidup menderita begini? Saya juga korban di sini. Beraninya kau melawan. Dasar perempuan tidak tahu diuntung." Pertengkaran itu meledak menjadi badai cacian yang paling buruk. Bagas mencoba menengahi. "Bu, Diana, sudah, hentikan." Tapi suaranya tenggelam oleh teriakan kedua wanita itu. Di tengah kekacauan itu, Diana tiba-tiba berhenti. Ia menatap sekeliling ruangan yang sempit dan suram itu, lalu menatap dua orang yang telah menjerumuskannya ke dalam neraka ini. Ia sudah selesai. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan ke kamarnya,
mengambil tas kain kecil yang berisi beberapa helai pakaiannya. Ia keluar lagi, berjalan lurus menuju pintu. "Mau kemana kau?" bentak Ratih. "Pergi dari sini," jawab Diana tanpa menoleh. "Saya lebih baik hidup di jalanan daripada harus tinggal satu atap lagi dengan kalian." Bagas panik. Ia meraih lengan Diana. "Diana, jangan pergi, kumohon. Bagaimana dengan anak kita?" Diana akhirnya menoleh. Ia menatap Bagas dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan rasa iba. "Anak kita? Bagas, dengarkan dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu. Uang yang bahkan belum kamu miliki pun sudah menjadi milik anak orang lain. Apa yang bisa kamu tawarkan pada anak ini? Penderitaan yang sama." Kata-kata itu menampar Bagas lebih keras dari apapun. Ia melepaskan pegangannya. Tanpa sepatah kata pun lagi, Diana melangkah keluar dari pintu, berjalan menyusuri gang sempit itu, dan menghilang di antara keramaian. Ia pergi, membawa serta harapan terakhir Bagas yang tersisa. Bagas terpaku di ambang pintu, menatap ke jalan yang kosong. Ia kemudian berbalik, melihat ibunya yang masih berdiri dengan wajah penuh amarah di ruang tengah. Hanya mereka berdua yang tersisa, terkurung bersama di dalam penjara penderitaan yang mereka bangun dengan keserakahan dan ketidaksetiaan mereka. Ledakan itu telah usai, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Malam datang membawa serta keheningan yang menenangkan di kediaman Maheswari. Beberapa minggu telah berlalu sejak persidangan yang secara resmi mengakhiri masa lalunya. Alina, yang kehamilannya kini sudah memasuki minggu-minggu terakhir, menemukan kedamaian dalam rutinitas barunya. Hari-harinya diisi dengan memantau perkembangan proyek Bumi Pertiwi melalui panggilan video, sesi yoga prenatal yang lembut, dan menghabiskan waktu di kamar bayi yang telah ia siapkan dengan penuh cinta. Ruangan itu adalah dunianya. Dindingnya dicat dengan warna biru langit yang lembut, dengan hiasan awan-awan putih yang dilukis tangan. Sebuah boks bayi kayu berwarna gading berdiri di tengah ruangan. Di atasnya tergantung mainan-mainan berbentuk planet yang berputar perlahan. Setiap sudutnya diisi dengan harapan dan penantian. Tidak ada jejak Bagas di sana. Ruangan itu adalah murni miliknya dan calon putranya. Malam itu, saat ia sedang duduk di kursi goyang sambil membaca buku dongeng untuk perutnya yang besar, ia merasakan sebuah sensasi yang berbeda. Sebuah kontraksi yang lebih kuat dan lebih teratur dari biasanya. Ia tidak panik. Instrukturnya telah mempersiapkannya untuk momen ini. Dengan napas yang dalam dan teratur, ia meletakkan bukunya, meraih ponselnya, dan menekan nomor ibunya. "Bu," sapanya dengan suara tenang, "sepertinya sudah waktunya." Kurang dari 30 menit, ibunya sudah tiba. Wajahnya menunjukkan kombinasi antara kecemasan dan kegembiraan. Tim medis pribadi keluarga yang selalu siaga juga telah dihubungi. Perjalanan ke rumah sakit pusat Maheswari di tengah malam yang sepi terasa begitu surreal bagi Alina. Ia menatap keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang yang jatuh. Sebuah kenangan melintas di benaknya. Terakhir kali ia pergi ke rumah sakit ini dengan perasaan gembira adalah pada hari itu, hari di mana dunianya runtuh. Dulu, ia datang dengan naif, ditemani kebohongan seorang suami. Malam ini, ia datang dengan kesadaran penuh, ditemani oleh cinta tulus seorang ibu, untuk menyambut kebahagiaan sejatinya. "Dulu aku datang ke sini untuk kehilangan segalanya," bisiknya dalam hati. "Malam ini, aku datang untuk mendapatkan segalanya." Sambutan di rumah sakit begitu berbeda. Ia tidak perlu menunggu di lobi atau melewati koridor-koridor yang menyimpan kenangan buruk. Ia langsung dibawa melalui akses pribadi menuju sebuah kamar bersalin VVIP yang lebih mirip suite hotel mewah. Tim dokter dan perawat terbaik telah menunggunya. Semua berjalan dengan tenang dan efisien. Proses persalinan adalah sebuah pertempuran. Pertempuran yang paling berat, paling primal, namun juga paling menguatkan yang pernah Alina alami. Setiap gelombang kontraksi yang datang menguji batas kekuatan fisik dan mentalnya. Ada saat-saat di mana ia merasa lelah, di mana rasa sakit membuatnya ingin menyerah. Dalam momen-momen terlemahnya, sekilas ia merasakan kesedihan karena tidak ada tangan suami yang menggenggamnya, tidak ada bisikan semangat dari pasangan hidup. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, ia balas dengan kekuatan yang lebih besar.
Ia merasakan tendangan dari dalam, seolah sang bayi berkata, "Kita bisa melakukan ini, Bu." Ia merasakan genggaman hangat tangan ibunya yang tak pernah lepas, dan mendengar bisikan-bisikan doa dari bibir wanita yang telah melahirkannya itu. Ini bukanlah perjuangan yang sepi. Ini adalah perjuangan tim antara dirinya, bayinya, dan ibunya. Rasa sakit itu menjadi api yang membakar habis sisa-sisa kesedihan dan kerapuhan dalam dirinya. Ia tidak lagi menangis karena pengkhianatan. Ia berteriak karena kekuatan. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, bukan karena putus asa, melainkan karena cinta yang meluap-luap untuk makhluk mungil yang akan segera ia temui. Dan kemudian, setelah perjuangan panjang yang terasa seperti selamanya, pada dini hari yang hening, keajaiban itu terjadi. Di tengah kelelahan yang luar biasa, ia mendengar sebuah suara. Suara tangisan pertama yang nyaring dan penuh kehidupan, memecah keheningan ruangan. Suara itu adalah musik terindah yang pernah didengar Alina. Air mata langsung membanjiri matanya, namun kali ini adalah air mata kebahagiaan murni, air mata kelegaan yang tak terhingga. "Selamat, Bu Alina. Putranya lahir dengan sehat dan sempurna," kata dokter sambil tersenyum. Sesaat kemudian, buntalan mungil yang hangat dan basah itu diletakkan di atas dadanya. Dunia Alina seakan berhenti berputar. Ia menatap wajah kecil di hadapannya. Kulitnya yang kemerahan, rambutnya yang tipis, dan matanya yang masih terpejam rapat. Jari jemari mungilnya menggenggam erat jari telunjuk Alina. Pada saat itu, sebuah gelombang cinta yang begitu dahsyat, begitu murni dan tanpa syarat, menghantam Alina, memenuhi setiap sel dalam tubuhnya. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan, semua air mata yang pernah ia tumpahkan, semuanya terasa sirna dan tidak berarti lagi. Semuanya terbayar lunas pada detik ini. Ayah dan ibunya masuk ke ruangan tak lama setelah itu. Mata mereka berkaca-kaca penuh haru. Tuan Maheswari, pria yang begitu tegar, tampak menyeka sudut matanya saat melihat cucu pertamanya. "Selamat datang, jagoan kecil Opa," bisiknya. "Kau adalah kekuatan baru bagi keluarga ini." Mereka telah menyiapkan sebuah nama. Sebuah nama yang melambangkan harapan dan ketenangan. "Selamat datang di dunia, langit biru Maheswari," bisik Alina di telinga putranya. Ia memeluk langit erat-erat. Ruangan itu dipenuhi oleh kehangatan dan cinta. Di luar, fajar pertama mulai merekah, menyebarkan cahaya keemasan di ufuk timur Jakarta. Bagi Alina, fajar itu bukan hanya penanda hari yang baru. Itu adalah penanda dimulainya sebuah kehidupan yang baru. Ia bukan lagi Alina sang istri yang tersakiti. Ia adalah Alina, seorang ibu. Dan di dalam pelukannya, ia memegang seluruh dunianya, kekuatan barunya, masa depannya. Perjalanan penyembuhannya telah selesai. Perjalanan barunya sebagai seorang ibu baru saja dimulai. 1 tahun berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh luka. Bagi yang lain, waktu adalah amplas yang mengikis harapan hingga menjadi debu. Di sebuah gedung modern yang terang dan lapang di jantung Jakarta Selatan, suara tawa bayi dan obrolan lembut para ibu menjadi musik latar yang menenangkan. Dindingnya dicat dengan warna-warna pastel, dan sinar matahari menembus jendela-jendela besar, menerangi ruang bermain yang penuh dengan mainan edukatif. Ini adalah Bumi Pertiwi, klinik dan pusat kesehatan ibu dan anak yang setahun lalu hanyalah sebuah ide di benak Alina. Kini, tempat itu telah menjadi sebuah kenyataan yang hidup dan bernapas. Alina Maheswari, di usianya yang ke-27, berjalan menyusuri koridor kliniknya dengan langkah penuh percaya diri. Ia bukan lagi gadis pewaris yang naif atau istri yang patah hati. Ia adalah seorang direktur, seorang pendiri, seorang pemimpin yang dihormati oleh stafnya dan dicintai oleh para pasiennya. Ia menyapa seorang ibu muda yang sedang menenangkan bayinya, memberikan senyum dan beberapa kata penyemangat. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah misi, memastikan tidak ada ibu yang merasa sendirian. Setelah menyelesaikan rapat pagi dengan tim dokternya, ia kembali ke ruang kerjanya yang menghadap ke sebuah taman kecil yang asri. Di sana, putranya, Langit Biru Maheswari, sedang bermain di atas matras di bawah pengawasan ibunya. Langit, yang kini telah genap berusia 1 tahun, adalah seorang anak yang sehat, ceria, dan sangat aktif.
Ia baru saja belajar berjalan dan kini tertatih-tatih sambil tertawa, berusaha meraih tangan neneknya. Alina melepaskan jas kerjanya, menyisakan blus sutra yang simpel, lalu duduk di lantai untuk bergabung dengan mereka. Saat Langit melihatnya, bayi itu memekik gembira dan langsung merangkak cepat ke dalam pelukannya. Alina mencium aroma bedak bayi dari rambut putranya dan memeluknya erat. Inilah kebahagiaan. Sederhana, nyata, dan sepenuhnya miliknya. Kehidupannya kini penuh. Pagi hingga sore ia dedikasikan untuk Bumi Pertiwi. Sementara sisa waktunya adalah sepenuhnya untuk Langit. Rumahnya yang dulu sempat terasa dingin dan kosong, kini selalu hangat dengan kehadiran orang tuanya yang menjadi kakek nenek yang sangat memanjakan cucunya. Nama Bagas hampir tidak pernah lagi terlintas di benaknya. Jikapun teringat, tidak ada lagi amarah atau kesedihan. Yang ada hanyalah sebuah kehampaan, seperti mengingat orang asing yang pernah ia kenal sekilas di masa lalu. Ia telah sembuh. Lebih dari itu, ia telah terlahir kembali, lebih kuat dan lebih utuh dari sebelumnya. Di belahan lain kota, di sebuah gang sempit yang selalu terasa lembab, waktu justru terasa seperti kutukan. Rumah kontrakan petak itu kini terlihat lebih menyedihkan. Catnya semakin mengelupas, dan beberapa gentengnya bocor saat hujan, meninggalkan noda-noda kekuningan di langit-langit. Di dalamnya, Bagas sedang duduk di sebuah kursi plastik, menatap kosong ke layar ponselnya yang retak. Penampilannya telah berubah drastis. Tubuhnya kurus, rambutnya sedikit panjang dan tidak terurus, dan matanya yang dulu berbinar kini kusam dan tak bercahaya. Pakaian yang ia kenakan adalah kaos oblong murah yang warnanya sudah pudar. Uang hasil penjualan mobil sudah lama habis. Untuk bertahan hidup, Bagas terpaksa melakukan pekerjaan serabutan apa saja yang bisa ia dapatkan. Ia pernah menjadi kurir paket, pengemudi ojek online, hingga pekerja lepas entry data dengan upah yang sangat kecil. Setiap hari adalah perjuangan hanya untuk bisa membeli beras dan membayar tagihan listrik. Ibu Ratih, yang kini menemaninya, juga telah kehilangan semua sisa-sisa keanggunannya. Wanita itu menua dengan cepat. Wajahnya selalu cemberut, dan mulutnya tidak pernah berhenti mengomel. Ia tidak melakukan apa-apa untuk membantu, hanya menuntut dan menyalahkan. Hubungan mereka telah berubah menjadi hubungan parasitisme yang beracun. Bagas membenci ibunya karena telah mendorongnya ke jurang ini, sementara Ratih membenci Bagas karena telah gagal membawanya terbang ke puncak kemewahan. Tumpukan surat resmi dari pengadilan agama yang menumpuk di sudut ruangan menjadi hantu yang terus meneror mereka. Surat-surat itu adalah tagihan nafkah anak untuk Langit, yang kini telah terakumulasi menjadi utang ratusan juta rupiah. Sebuah beban mustahil yang akan selamanya menjerat Bagas dalam kemiskinan. Siang itu, saat sedang mencari-cari lowongan kerja online yang sia-sia, sebuah tautan berita menarik perhatian Bagas. Judulnya, Bumi Pertiwi, oase baru bagi ibu dan anak Jakarta, didirikan oleh filantropis muda Alina Maheswari. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka tautan itu. Sebuah artikel panjang yang memuji visi dan kemuliaan hati Alina terpampang di layar. Dan di sana, ada sebuah foto. Foto yang menghantamnya seperti palu godam. Alina sedang berdiri di lobi kliniknya yang megah, tersenyum cerah ke arah kamera. Di dalam gendongannya, ada seorang anak laki-laki yang tampan dan menggemaskan, menatap dunia dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Itu Langit. Anaknya. Anak yang belum pernah ia temui. Anak yang tumbuh dalam kemewahan dan cinta, sementara ia, ayahnya, membusuk dalam kemelaratan. Ironi yang paling kejam adalah saat ia membaca misi klinik itu, untuk mendukung para ibu, terutama ibu tunggal, dalam menghadapi tantangan mereka. Alina telah mengubah penderitaan yang ia sebabkan menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Ada apa kamu senyum-senyum sendiri lihat ponsel? Tegur Ibu Ratih dari ambang pintu dapur, suaranya ketus. Tanpa berkata apa-apa, Bagas menunjukkan layar ponsel itu pada ibunya. Mata Ratih menyipit, lalu membelalak saat mengenali sosok di foto itu. Wanita ular itu, desisnya penuh kebencian. Lihat, dia pamer. Dia membangun istana di atas penderitaan kita. Seharusnya semua itu milikmu, Gas. Milik kita. Bagas tidak lagi merasakan amarah yang sama.
Ia hanya merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia menatap wajah ibunya yang dipenuhi iri dengki, lalu kembali menatap foto Alina dan langit yang memancarkan kebahagiaan. Untuk pertama kalinya, sebuah kesadaran yang jernih dan menyakitkan menamparnya. Ini semua bukan salah Alina. Ini bukan salah takdir. Ini adalah buah dari pilihannya sendiri. Pilihannya untuk tidak setia. Pilihannya untuk menuruti keserakahan ibunya. Pilihannya untuk menjadi pria yang lemah. Ia mematikan layar ponselnya. Kegelapan layar itu memantulkan bayangan wajahnya yang kuyu. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang kumuh, mendengar omelan ibunya yang tak berkesudahan. Ini adalah kerajaannya sekarang. Sebuah kerajaan yang dibangun di atas penyesalan. Jurang antara dunianya dan dunia Alina kini begitu dalam dan lebar, tak mungkin lagi untuk diseberangi. Tak ada jalan kembali. Yang tersisa hanyalah penderitaan yang harus ia jalani, hari demi hari, sebagai ganjaran atas semua kesalahannya. 4 tahun kemudian, waktu telah memahat takdir yang berbeda bagi mereka yang pernah terikat dalam satu cerita. Bagi Alina, waktu adalah seorang seniman yang melukis masa depannya dengan warna-warna cerah. Bagi Bagas dan ibunya, waktu adalah sipir penjara yang tanpa ampun mengunci mereka dalam sel penderitaan yang tak berujung. Sore itu, langit Jakarta menumpahkan hujan derasnya, menciptakan kemacetan yang merayap di jalan-jalan protokol. Di dalam sebuah SUV mewah yang hangat dan nyaman, Alina Maheswari sedang tertawa kecil mendengar celoteh putranya. Langit biru Maheswari, kini seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang cerdas dan tampan, sedang dengan bersemangat menceritakan kegiatannya di sekolah hari itu. Tadi Langit bikin gambar roket. Bu, roketnya mau ke bulan. Serunya sambil menunjuk-nunjuk tablet gambarnya. Wah, hebat sekali jagoan ibu, puji Alina sambil mengusap lembut kepala putranya. Kehidupan Alina telah menemukan ritmenya yang indah. Bumi Pertiwi telah berkembang pesat, kini memiliki 2 cabang baru dan menjadi rujukan utama untuk kesehatan ibu dan anak di ibu kota. Ia telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai seorang pemimpin yang inovatif dan berhati mulia. Namun, pencapaian terbesarnya, kebahagiaan sejatinya, adalah bocah lelaki yang kini duduk di sampingnya. Langit adalah mataharinya, pusat dari alam semestanya. Saat mobil mereka berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat, Langit tiba-tiba menempelkan wajahnya ke kaca jendela yang berembun. Ibu, lihat kasihan, bisiknya dengan nada polos seorang anak kecil. Ada nenek sama bapak-bapak kehujanan. Mereka jualan. Alina mengikuti arah pandang putranya. Di seberang jalan, di bawah terpal biru tipis sebuah warung rokok yang sudah tutup, 2 sosok manusia yang tampak kumal sedang meringkuk, berusaha berteduh dari guyuran hujan. Mereka adalah pedagang asongan. Satu sosok yang lebih tua, seorang wanita, duduk di atas dingklik reot, sementara sosok yang lebih muda, seorang pria, berdiri sambil memegang beberapa bungkus tisu yang dibungkus plastik agar tidak basah. Jantung Alina berhenti berdetak selama sepersekian detik. Meskipun waktu dan penderitaan telah mengubah mereka secara drastis, ia masih bisa mengenali mereka. Pria kurus dengan bahu yang terkulai kala itu adalah Bagas. Dan wanita tua dengan wajah penuh kepahitan yang duduk di belakangnya adalah Ibu Ratih. Waktu benar-benar tidak berbelas kasihan pada mereka. Bagas terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Wajahnya tirus, tatapannya kosong, dan setiap gerakannya memancarkan kelelahan yang mendalam. Ibu Ratih tak lebih baik. Keanggunan dan kesombongan yang dulu menjadi ciri khasnya telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh kerapuhan dan kekesalan seorang wanita tua yang kalah dalam pertarungan hidup. Hujan sedikit mereda. Bagas mulai bergerak, berjalan di antara mobil-mobil yang berhenti, menawarkan dagangannya dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Ia mendekati mobil di depan mereka, mengetuk kacanya, lalu menggeleng lesu saat pengemudinya memberi isyarat penolakan. Ia terus berjalan, semakin dekat ke arah mobil Alina. Alina hanya bisa terdiam, menatap pemandangan itu seperti sedang menonton film bisu dari masa lalunya yang jauh. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Anehnya, juga tidak ada rasa kasihan yang mendalam. Yang ia rasakan hanyalah sebuah jarak yang tak terhingga, seolah ia sedang melihat 2 orang asing dari planet yang berbeda.
Bagas kini berada tepat di samping jendela mobil mereka. Ia tidak tahu siapa yang ada di dalam. Kaca film yang gelap hanya memantulkan bayangan wajahnya sendiri yang basah dan menyedihkan. Ia mengangkat bungkusan tisunya dan mengetuk kaca dengan ragu. "Tisu, Bu." "Pak, buat penglaris," gumamnya. Di dalam mobil, Langit menatap ibunya dengan mata bulatnya yang jernih. "Ibu, kita beli ya? Nanti bapaknya bisa pulang, nggak kehujanan lagi." Hati Alina tersentuh oleh kebaikan hati putranya. Ia menatap sosok di luar jendela itu untuk terakhir kalinya. Sosok pria yang pernah ia cintai, ayah biologis dari anak di sampingnya, kini berdiri di luar dalam kehinaan, meminta-minta padanya tanpa ia sadari. Ini adalah momen penutupnya. Momen di mana ia bisa memilih untuk membukakan jendela dan menunjukkan kemenangannya, atau memilih untuk pergi begitu saja. Alina memilih jalan ketiga. Jalan kedamaian. Ia tidak membuka jendelanya. Ia membuka tas tangannya, mengambil selembar uang 100.000 rupiah, dan menyerahkannya pada sopirnya. "Pak, tolong belikan tisunya." "Tidak usah minta kembaliannya," katanya dengan suara tenang. Sopir itu mengangguk. Ia menurunkan kacanya sedikit, hanya cukup untuk tangannya keluar, memberikan uang itu dan menerima sebungkus tisu. Bagas tertegun melihat lembaran uang berwarna merah itu. Jumlah yang sangat besar untuk sebungkus tisu. "Makasih banyak, Bu, Pak." "Terima kasih," serunya. Wajahnya sedikit berbinar karena keberuntungan yang tak terduga. Ia mencoba mengintip ke dalam, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Baginya, mereka hanyalah orang kaya anonim yang berbaik hati. Lampu lalu lintas berubah hijau. SUV mewah itu melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu di belakang. Alina melirik sekilas dari kaca spion. Ia melihat Bagas memberikan uang itu pada ibunya, dan mereka langsung terlibat dalam perdebatan kecil, mungkin tentang bagaimana uang itu akan dihabiskan. Kemudian, mereka hanyalah sebuah titik kecil yang menghilang ditelan oleh hiruk-pikuk kota. Alina membuang napas panjang, sebuah helaan napas yang melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya. Ia telah membayar untuk tisu itu, sebuah transaksi terakhir yang secara simbolis melunasi semua urusannya dengan mereka. Ia kini benar-benar bebas. "Nah, sekarang roketnya mau mendarat di toko es krim rasa apa, Kapten Langit?" tanyanya sambil tersenyum, mengalihkan seluruh perhatiannya pada putranya. Langit tertawa riang. "Rasa coklat, Ibu." Di tengah hujan yang mulai reda, mobil itu terus melaju menuju masa depan mereka yang cerah, meninggalkan bayangan-bayangan dari masa lalu di persimpangan jalan, terperangkap selamanya dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa kebaikan kecil yang mereka terima hari itu datang dari dunia yang pernah mereka hancurkan, dunia yang kini telah dibangun kembali dengan begitu megah tanpa mereka. Beberapa tahun kembali berlalu, seperti aliran sungai yang tenang membawa perahunya menjauh dari lautan yang pernah berbadai. Waktu kini menjadi sahabat bagi Alina. Setiap hari yang terlewati bukan lagi tentang menyembuhkan luka, melainkan tentang menanam kenangan-kenangan baru yang indah. Pagi itu adalah hari Minggu yang cerah. Di taman belakang rumahnya yang luas, tawa riang seorang anak kecil menjadi melodi yang paling merdu. Langit biru Maheswari, yang kini hampir berusia 6 tahun, sedang berlari-larian mengejar kupu-kupu bersama kakeknya, Tuan Maheswari. Sementara di teras, Alina duduk bersama ibunya, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi pemandangan itu. "Lihatlah dia," kata Nyonya Maheswari sambil tersenyum. Energinya seperti tidak ada habisnya. "Dia benar-benar membawa kehidupan baru ke rumah ini, Alina." Alina mengangguk, hatinya dipenuhi kehangatan. "Dia adalah duniaku, Bu." Kehidupan telah menemukan keseimbangannya yang sempurna. Bumi Pertiwi telah menjadi sebuah institusi yang sukses dan dihormati, dengan Alina sebagai motor penggeraknya yang visioner. Namun, ia tidak pernah membiarkan kesuksesan karirnya mengurangi waktunya sebagai seorang ibu. Ia selalu ada untuk mengantar Langit ke sekolah, membacakan dongeng sebelum tidur, dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ajaib yang keluar dari mulut mungil putranya. Setelah lelah bermain, Langit berlari menghampiri ibunya dan merebahkan kepalanya di pangkuan Alina. Ia terdiam sejenak, menatap kakek dan neneknya, lalu menatap ibunya dengan mata jernihnya.
"Ibu," panggilnya pelan. "Teman Langit di sekolah, namanya Dito, punya papa. Kenapa Langit tidak punya papa seperti Dito?" Pertanyaan itu, yang mungkin akan menghancurkan hati Alina bertahun-tahun yang lalu, kini ia sambut dengan senyum lembut. Ia tahu hari ini akan datang, dan ia telah mempersiapkan hatinya. Ia mengelus rambut putranya dan menjawab dengan suara yang penuh dengan keyakinan dan cinta. "Setiap keluarga itu berbeda-beda, sayang. Seperti bunga di taman ini, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, tapi semuanya sama-sama indah. Ada keluarga yang punya papa dan ibu. Ada juga keluarga yang hanya punya papa, atau hanya punya ibu." Ia menunjuk kakek dan nenek langit yang sedang tersenyum ke arah mereka. "Keluarga kita istimewa. Keluarga kita punya ibu, punya opa yang jago main kejar-kejaran, dan punya oma yang paling jago membuat kue coklat. Keluarga kita penuh sekali dengan orang yang sayang sama langit." Ia menangkup wajah kecil putranya. Yang paling penting dalam sebuah keluarga bukanlah siapa saja yang ada di dalamnya, tapi seberapa besar cinta yang ada di dalamnya. Dan di keluarga kita, cintanya banyak sekali. Benar, kan? Langit berpikir sejenak, lalu wajahnya kembali cerah. Ia mengangguk dengan semangat. "Benar, cinta oma dan opa besar. Cinta ibu juga besar sekali." Ia kemudian memeluk leher ibunya dengan erat. Pertanyaan itu telah terjawab, dan dunianya kembali terasa aman dan lengkap. Baginya, cinta yang melimpah di sekelilingnya sudah lebih dari cukup. Alina membalas pelukan putranya, hatinya terasa damai. Ia telah berhasil memutus rantai kepahitan. Ia tidak akan pernah meracuni pikiran putranya dengan kisah pengkhianatan ayahnya. Bagas, bagi Langit, bukanlah sosok yang harus dibenci, melainkan sosok yang memang tidak ada. Sebuah kekosongan yang telah diisi penuh oleh cinta dari orang-orang di sekelilingnya. Sore itu, saat Langit sudah tertidur lelap setelah seharian bermain, Alina berdiri di balkon kamarnya. Ia menatap ke langit senja yang terbentang luas, dicat dengan warna oranye, merah muda, dan ungu. Begitu indah, begitu damai. Ia teringat pada hari di persimpangan jalan itu. Bayangan dua sosok yang menyedihkan itu tidak lagi membangkitkan emosi apapun. Mereka adalah bagian dari bab yang sangat lampau, sebuah buku yang telah ia tutup dan simpan di rak paling berdebu. Penderitaan mereka, yang mungkin masih terus berlanjut di suatu tempat di sudut kota yang bising, bukan lagi menjadi urusannya. Balas dendam terbaiknya bukanlah melihat mereka menderita, melainkan dengan menjadi begitu bahagia hingga ia tak lagi punya waktu untuk mengingat mereka. Perjalanannya begitu panjang dan berliku. Dari seorang istri yang naif, menjadi wanita yang dikhianati, lalu menjadi seorang ibu yang berjuang, dan akhirnya menjadi seorang pemimpin yang menginspirasi. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang menemukan pangeran sempurna atau hidup dalam dongeng tanpa celah. Kebahagiaan sejati adalah tentang memiliki kekuatan untuk bangkit saat terjatuh, tentang kemampuan untuk mengubah puing-puing kehancuran menjadi fondasi untuk istana yang baru, dan tentang menemukan cinta yang paling murni di tempat yang paling tak terduga, di dalam diri sendiri, dan di dalam tawa seorang anak. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara sore yang sejuk. Di atas sana, langit begitu luas dan tanpa batas. Sama seperti masa depan yang terbentang di hadapannya dan putranya. Badai telah lama berlalu, dan kini, bagi Alina, langit akan selalu biru.